Warisan Peradaban Super. Episode 2. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Sekarang Jinlin benar-benar terdiam. Dan mustahil bagi Aiden Wang untuk mengambil inisiatif berbicara kepadanya. Jadi mobil menjadi sunyi lagi. Jinlin duduk di sana berpikir, semakin merasa ada yang janggal. Mustahil baginya mengatakan hal seperti itu, bahkan di kereta sekalipun. Dan anak di sebelahku itu, rasanya dialah yang menyeretku ke dalam perangkap ini, selangkah demi selangkah. Tapi meskipun dia mencoba menyeretku ke dalam perangkap ini, seharusnya aku tak mengatakannya, tapi tetap saja aku melakukannya. Ia merenungkannya cukup lama, tetapi tak berhasil menemukan jawabannya. Jinlin merasa ada yang ganjil dalam hal ini. Wajahnya, yang sudah memerah karena aliran darah, menjadi sedikit pucat, dan ia merasakan angin sejuk bertiup dari belakang. Aiden Wang juga menyadari ada sesuatu yang salah dengan Jinlin. Tetapi dia terlalu malas untuk peduli dan menutup matanya dan terus menjelajahi internet. 1 jam berlalu, dan akhirnya kami tiba di Beijing Utara. Semua orang duduk dan menunggu bus berhenti sebelum bergerak. Lagi pula, itu adalah pemberhentian terakhir, jadi tidak perlu terburu-buru. Namun Jinlin berdiri, meraih barang-barangnya, dan berlari ke pintu, seolah-olah ada yang mengejarnya. Melihat aksinya, semua orang di dalam bus tertawa lagi. Terima kasih kepada Jinlin karena telah membawa kegembiraan bagi semua orang dan memenuhi kereta ini dengan tawa, pikir Aiden Wang. Setelah keluar dari stasiun kereta, saya mengantar taksi dan menunggu 10 menit sebelum mendapatkannya. Saya meminta sopir taksi untuk mencari hotel dengan transportasi yang nyaman, sebaiknya lebih dekat dengan sarang burung dan kubus air. Setelah berkendara hampir 1 jam, sopir taksi menurunkan Aiden Wang di pintu masuk Hotel Bintang 7 Pangu. Ternyata, transportasinya nyaman. Ada kereta bawah tanah di dekatnya, taksi mudah didapat, dan mobil hotel juga bisa mengantar. Selain itu, sarang burung dan kubus air berada tepat di seberang hotel, yang sangat sesuai dengan kebutuhan Aiden Wang. Dulu, Aiden Wang pasti akan langsung berbalik dan pergi, bahkan mengumpat pengemudi itu selama berabad-abad. Ia berkata, sekalipun dia punya uang di rumah, dia tidak bisa menghabiskannya seperti itu. Uang sakunya terbatas, jadi tidak perlu dihambur-hamburkan. Namun kini, uang hanyalah angka bagi Aiden Wang. Ini bukan bualan, melainkan kenyataan. Dengan begitu banyak rekening bank yang buruk dan mati di seluruh dunia, dengan kekuatan seorang peretas, rekening-rekening itu bisa langsung menjadi uang Aiden Wang, muncul di kartunya tanpa terdeteksi. Peretas itu tidak mematuhi 3 prinsip robot Shenma. Ia adalah makhluk cerdas yang sepenuhnya atas perintah Aiden Wang. Sekalipun Aiden Wang ingin menghancurkan dunia, peretas itu akan menjadi kaki tangannya. Memasuki lobi hotel, Aiden Wang meminta pelayan untuk membukakan kamar suite utama. Selagi pelayan memproses dokumennya, ia mengamati hotel, mencoba menentukan apa yang membedakan Hotel Bintang 7 ini. Ia memperhatikan bahwa berbagai area dipisahkan oleh sekat atau tirai. Karpetnya menampilkan pola tradisional awan keberuntungan dan naga yang terbang tinggi, tetapi dengan sentuhan abstrak ala barat, menciptakan transisi dan perpaduan kedua gaya tersebut. Hotel ini benar-benar tampak mewah dan berkelas. Setelah membayar deposit dan mengambil kartu kamar, ia naik lift dan menekan tombol lantai 16. Sesampainya di kamar, ia melihat luasnya sekitar 60 meter persegi dengan kamar tidur sepanjang 2 meter. Ia berjalan ke jendela dan melihat jendela itu menghadap sarang burung dan kubus air, dengan pemandangan yang luas. Tuan, mengapa Anda tidak tinggal di halaman kecil di lantai atas? Aiden Wang sedang memandangi pemandangan di luar jendela ketika plugin itu tiba-tiba bertanya. Aiden Wang menyadari bahwa plugin itu semakin mirip manusia. Awalnya, plugin itu hampir tidak berbicara, kecuali ketika ditanya tentang hal itu atau tentang Aiden Wang. Sekarang, plugin itu terkadang bertanya, karena saya orang yang sederhana, tinggal di suite kecil tidak masalah bagi keluarga saya. Tapi tinggal di rumah halaman kecil di lantai atas sama sekali tidak mungkin. Keluarga saya tidak mampu, dan saya tidak punya penghasilan. Kalau mereka tahu, mereka akan tahu dari mana uang saya berasal, dan itu akan sangat merepotkan. Saat ini, saya tidak ingin menarik perhatian negara, jadi saya harus berhati-hati dalam segala hal. Ketika saatnya tiba di mana saya setara dengan negara, apalagi tinggal di rumah halaman kecil di lantai atas, saya bahkan harus menghubungkan 4 rumah halaman kecil agar bisa saya tinggali. Semuanya tergantung suasana hati saya. Setelah Aiden Wang selesai berbicara dengan si penipu, dia juga merasa sedikit bersemangat. Pria mana yang tidak berfantasi tentang menjalani kehidupan bangun untuk menguasai dunia dan berbaring di pangkuan wanita cantik? Tapi sekarang ada banyak frustrasi. Bahkan dengan status dan posisi itu, akan ada banyak hal yang harus disibukkan dan segala macam kekhawatiran. Ketika Aiden Wang pertama kali mendapatkan penipu, dia juga berpikir untuk mendominasi dunia, tetapi dia sama sekali bukan karakter seperti itu. Belum lagi apakah dia memiliki kemampuan seperti itu. Dengan penipu, belum lagi lumpur,
Bahkan setumpuk kotoran dapat terbang keluar dari bumi. Tapi Aiden Wang masih memilih untuk menjadi otaku yang bahagia. Tetapi ketika otaku ini marah, orang atau negara yang membuatnya marah harus berhati-hati. Karena dia dapat berubah menjadi iblis besar yang menghancurkan dunia kapan saja. Setelah berdiam diri di kamar sebentar, saya turun ke restoran prasmanan untuk makan malam. Saya dengar prasmanan di sini punya banyak hidangan, dan yang paling terkenal adalah Gunung Lobster. Ternyata memang pantas. Gunung Lobster itu tingginya lebih dari 1 meter dan dipenuhi lobster yang melingkar-lingkar. Rasanya sangat menggugah selera. Aiden Wang mengambil sepiring penuh, menuangkan Coca-Cola, dan mencari tempat duduk untuk makan. Sore harinya, Aiden Wang meninggalkan hotel untuk mengunjungi sarang burung, kubus air, dan pusat Olimpiade Internasional. Ketiga tempat ini sangat dekat dengan hotel. Sarang burung dan kubus air berada tepat di seberang jalan dari hotel, dan 10 menit berjalan kaki dari sarang burung membawanya ke pusat Olimpiade Internasional. Aiden Wang mengambil kameranya yang tampak biasa saja, tetapi sebenarnya sangat mengesankan, dan mulai memotret di mana-mana, memotret apapun yang disukainya, bahkan yang bentuknya aneh sekalipun. Ia tidak tahu berapa banyak foto yang telah diambilnya. Tetapi sesampainya di hotel, hari sudah gelap. Untungnya, hotel itu merupakan bangunan tinggi yang menjadi landmark, dan lampunya masih menyala. Saat Aiden Wang mengambil foto, ia berada di sebuah gedung perkantoran besar di pusat kota Beijing. Orang-orang yang bekerja di sana setiap hari hanya tahu tentang tempat parkir di lantai 2, dan tidak pernah tahu ada lantai bawah tanah di bawahnya. Di ruang konferensi berukuran sedang di ruang bawah tanah, sekitar 12 orang berkumpul untuk rapat. Alat pengacau besar dipasang di setiap sudut, semuanya menyala. Tidak ada peralatan komunikasi di ruangan itu. Pria parubaya dari pertemuan sebelumnya duduk di kursi utama, dan semua orang dari pertemuan sebelumnya juga hadir. Sekarang, biarlah rekan-rekan dari Biro Keamanan Nasional memberitahu kami hasil penyelidikannya, kata pria parubaya itu. Baiklah, Direktur San, mari kita mulai dengan hasil investigasi selama sebulan ini. Awalnya, fokus utama kami adalah pada para rival dan musuh Chen Shuijun. Kami menemukan sebagian besar dari mereka memiliki motif untuk melakukan kejahatan tersebut, tetapi setelah memeriksa mereka satu persatu, semuanya disangkal. Kemudian kami menyelidiki para rival dan musuh Bos Lu yang muncul malam itu, dan setelah diperiksa, semuanya disangkal. Akhirnya, kami menghubungi keluarganya. Istrinya tidak menyinggung siapapun dan pulang kerja seperti biasa, jadi ia disangkal. Akhirnya, putranya. Ternyata ia memiliki terlalu banyak musuh. Mereka yang memiliki motif tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam disingkirkan. Masih ada 6 orang yang perlu diperiksa. Petugas kami sedang memeriksa 5 orang, tetapi yang paling mencurigakan datang ke kota Jingbei hari ini. Semuanya, silakan lihat layar lebar. Lampu di ruangan meredup dan dinding di belakang berubah menjadi layar lebar yang menampilkan foto Aiden Wang. Orang ini yang kami curigai. Namanya Aiden Wang. Dia lulus kuliah dan sekarang di rumah. Dia mengalami kecelakaan mobil bersama Chen Mingsu sebelum kejadian. Layar menampilkan foto mobil mereka yang saling bertabrakan. Pada malam kejadian, Aiden Wang dan Chen Shuijun sedang makan malam di Hilton. Layar menampilkan foto Aiden Wang dan Chen Shuijun yang terekam kamera keamanan hotel. Saat Chen Shuijun sedang makan malam dan bertemu seseorang, Aiden Wang juga memesan kamar di Hilton. Namun, yang mencurigakan adalah dia satu-satunya orang di kamar itu, dan tidak ada yang masuk sebelum dia pergi. Dia tinggal di kamar itu selama 3 jam, lalu keluar. Lebih lanjut, video tersebut menghilang 1 menit setelah Chen Shuijun dibawa pergi. Lokasi Chen Mingsu, tempat ia bersembunyi dari pembalasan, terungkap, dan musuh-musuhnya menerima pesan teks misterius hampir bersamaan. Kini motifnya cocok dengan TKP, tetapi kita masih belum tahu bagaimana ia melakukan kejahatan tersebut. Semua orang di ruang konferensi melihat foto-foto di layar besar dan memikirkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Pada saat itu, seorang pria jangkung berseragam militer tiba-tiba berkata, "Karena kita sudah mengidentifikasi tersangka, kurasa kita harus menangkapnya saja. Aku punya banyak cara untuk membuatnya bicara. Lei Long, kita tidak bisa melakukan ini, karena kita hanya menduga-duga dan tidak punya bukti yang menunjukkan dia melakukannya. Dan masih banyak keraguan yang belum terjawab." Lei Long baru saja selesai berbicara ketika seorang pria berkacamata di sebelahnya membantah ucapannya. "Apa maksudmu, kacamata? Kita selalu butuh bukti saat melakukan sesuatu. Rekan-rekan Biro Keamanan Nasional sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Tidak ada keraguan sama sekali. Apa kau sengaja mempersulitku?" Lei Long sangat marah setelah mendengar ini dan membentak kacamata. Pria berkacamata itu mengabaikannya dan menatap Direktur San, menyiratkan bahwa kaulah yang harus menanganinya. "Aku tidak bisa menjelaskannya padanya." "Baiklah, Lei Long, jangan bicara dulu. Dengarkan dulu apa yang Yu Qiang katakan," ucap Direktur San, dan Lei Long terpaksa duduk diam di sana, tetapi ia terus menatap pria berkacamata itu, seolah berkata, "Kalau kau tidak menjelaskannya dengan jelas,
Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dari video tersebut, banyak rekaman diambil dari jarak dekat. Jika ada yang merekam, orang yang terlibat pasti tidak akan menyadarinya. Selain itu, menurut analisis teknis, pembawa acara juga terlibat dalam perekaman, tetapi ia sedang tidur di rumah malam itu dan tidak mungkin merekam. Jadi segmen itu palsu. Dan video terakhir penyerbuan Citibank, jika memang nyata, berarti para penjahat memiliki teknologi komputer yang sangat canggih. Jadi, saya tidak menyarankan penangkapan paksa tersangka. Setelah Yu Qiang selesai berbicara dalam satu tarikan napas, ia tidak lupa menatap Lei Long dan memberinya tatapan jijik. Hal ini membuat Lei Long sangat marah, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Jadi ia hanya bisa duduk di sana dan bernapas berat, menatap Yu Qiang, pria berkacamata. Jika tatapan bisa membunuh, Yu Qiang pasti sudah mati berkali-kali. Di sisi lain, Yu Qiang tampak sangat tenang menghadapi tatapan Lei Long, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Direktur San menatap mereka berdua dengan perasaan tak berdaya. Keduanya adalah orang kepercayaannya dan perwira kesayangannya. Yang satu berbakat dalam sastra dan yang lainnya dalam pertempuran, tetapi mereka tidak menyukai satu sama lain dan akan mulai bertengkar setiap kali mereka duduk bersama. Ini telah terjadi lebih dari sekali. Selama mereka tidak terlalu ekstrim, Direktur San akan mengabaikannya begitu saja. Kawan-kawan dari Biro Keamanan Nasional, tolong beritahu kami tentang temuan investigasi lainnya, kata Direktur San sambil menoleh. Baiklah. Kami juga telah menyelidiki pertanyaan yang baru saja diajukan. Orang yang terlibat mengatakan bahwa mereka tidak melihat adanya rekaman di tempat kejadian. Kami melakukan investigasi di tempat kejadian, dan berdasarkan sudut video, kami tidak menemukan jejak peralatan perekaman. Uang orang tersebut di Citibank juga muncul di bank domestik keesokan paginya. Uang itu berasal dari rekening Project Hope, ditransfer secara daring. Citibank baru mengetahui intrusi tersebut malam itu setelah menonton video, tetapi mereka tidak menemukan masalah apapun. Tidak ada data yang menunjukkan intrusi sistem. Dana yang hilang baru ditemukan setelah uang tersebut ditransfer secara domestik. Tidak ada catatan dalam sistem. Direktur San tiba-tiba menyela. Setahu saya, tidak ada organisasi atau negara di dunia saat ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Banyak kekuatan telah berhasil membobol sistem Citibank, tetapi melakukannya secara diam-diam dan tanpa terdeteksi sungguh luar biasa. Ya, kami juga menganggap ini masalah serius. Tetapi menurut video, kejadian ini benar-benar terjadi, dan selesai dalam waktu yang sangat singkat, tanpa jejak. Teknologi peretasan semacam ini di luar pengetahuan kami. Jika kami dapat menemukan orang ini dan mengundangnya untuk bergabung, kami akan menjadi yang terbaik di bidang peretasan. Rapat hari ini berakhir di sini. Yu Qiang, kau akan memimpin 3 kelompok orang untuk mengawasi Aiden Wang selama 24 jam dan memantau panggilan teleponnya. Jika dia dalam bahaya, berikan perlindungan jika perlu. Lei Long, kau lanjutkan tugasmu dan pastikan untuk menangkap tikus-tikus kecil itu untukku. Rekan-rekan dari Biro Keamanan Nasional berterima kasih atas upaya dan bantuanmu sebelumnya. Kami akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini mulai sekarang. Semua berkas dan materi yang relevan akan dimusnahkan. Rapat ditutup. Direktur San menyampaikan kesimpulan akhirnya. Semua orang berdiri dan keluar dari ruang rapat satu persatu. Ketika Yu Qiang hendak keluar, Direktur San memanggilnya dan berkata, "Cari tahu lokasi spesifik Aiden Wang untukku. Aku akan menemui anak ini nanti." Yu Qiang mengangguk dan bergegas keluar dari ruang rapat. Aiden Wang sedang menikmati hidangan lezat di restoran prasmanan hotel, sama sekali tidak menyadari adanya kampanye yang sedang berlangsung terhadapnya. Setelah menikmati sore yang menyenangkan, ia memiliki selera makan yang baik, dan kekacauan di depan pintunya sungguh berantakan. Orang-orang yang lewat meliriknya, tetapi Aiden Wang tetap tidak peduli dan terus makan dan minum. "Tuan, ponsel Anda telah dimonitor." Aiden Wang berhenti sejenak saat memasukkan lobster ke mulutnya, lalu melanjutkan makan, bertanya pada dirinya sendiri, kapan itu terjadi dan apa yang terjadi? Baru saja, sebuah mobil berhenti di luar. Ada peralatan di dalam untuk memonitor ponsel Anda, termasuk setiap kata yang Anda ucapkan. Semua itu akan direkam, dan 2 kamera hotel diarahkan ke sini. Aiden Wang ingin bertanya sesuatu setelah mendengar ini, tetapi tiba-tiba terpotong oleh sebuah kalimat. "Anak muda, bolehkah saya duduk di sini?" Aiden Wang mendongak dan melihat seorang pria paruh-baya berjas tang. Meskipun bertanya, ia memberi orang perasaan yang tak terbantahkan, dan seluruh tubuhnya memancarkan semacam momentum, rasa kagum tanpa amarah. "Tidak ada orang di sini. Silakan duduk." Aiden Wang menyeka tangannya dengan tisu dan bersiap untuk pergi. Aiden Wang merasa orang ini kemungkinan besar akan menjemputnya. Aiden Wang hendak berdiri ketika Direktur San tiba-tiba berkata, "Anak muda, kalau tidak ada urusan, ayo duduk di sini dan mengobrol." Aiden Wang berpikir karena dia sudah datang ke sini, tidak ada gunanya pergi, jadi dia duduk dan mengangguk pelan. "Apa yang harus kita bicarakan?" "Sutradara San, bagaimana pendapatmu tentang Beijing Utara?" Aiden Wang berpikir dalam hati, "Kau datang jauh-jauh ke biro hanya untuk menanyakan ini?"
Namun ia tetap menjawab dengan bosan, aku pergi ke beberapa tempat wisata dan mengambil beberapa foto. Menurutku budayanya cukup bagus. Gayanya seperti ibu kota besar kita. Sutradara San, bagaimana pendapatmu tentang Tian Chao saat ini? Setelah mendengar pertanyaan ini, Aiden Wang yakin bahwa orang ini akan datang untuknya, dan pertanyaan ini sangat sulit dijawab. Jika dia tidak bisa menjawabnya dengan baik, dia mungkin akan menangkapnya. Meskipun Aiden Wang tidak terlalu takut pada mereka, dia juga, kalau tidak mau berselisih dengan mereka, pikirkan baik-baik masalah ini. Meskipun Aiden Wang berdiri di sana dengan linglung saat itu, Direktur San tidak mendesaknya. Aiden Wang tiba-tiba teringat sebuah lelucon dan mendapat ide. Ia berkata, Tiongkok sedang hebat sekarang. Para pemimpinnya sangat sibuk, para petaninya sangat bahagia, dan dibandingkan dengan Tiongkok, semua negara lain sangat kacau. Direktur San tersenyum setelah mendengar jawaban Aiden Wang. Maksudmu siaran berita? Apa kau pikir aku belum pernah online dan mendengar lelucon ini? Anak muda? Pembangunan negara ini membutuhkan anak muda sepertimu untuk berkontribusi lebih banyak. Sebagai lulusan universitas kelas 3 yang bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan, kontribusi apa yang bisa saya berikan untuk negara? Apa kau bercanda? Aiden Wang meminta aplikasi itu untuk memeriksa informasi pria parubaya itu sambil berkata demikian. Direktur San tidak menjawab, dan mereka berdua hanya duduk diam di sana. Setelah sekitar 5 menit, Direktur San bangkit dan pergi. Sambil berkata sambil berjalan pergi, banyak hal tidak bisa dinilai hanya dari penampilan. Saya pikir dengan kemampuan Anda pasti akan mengerti maksud saya. Anak muda, tolong pikirkan baik-baik. Setelah Direktur San pergi, Aiden Wang juga kembali ke ruangan. Aiden Wang berbaring di ranjang hotel, sepertiga tubuhnya terbenam di kasur. Mengingat percakapan sebelumnya, Aiden Wang yakin orang yang ia ajak bicara malam ini adalah orang penting. Seberapa pentingkah? Aiden Wang tidak bisa menebak, dan memang tidak ingin menebaknya. Tapi apa maksudnya malam ini? Ia sedang diawasi, tetapi tidak ditangkap. Rasanya tidak masuk akal. Kelompok yang memantau panggilan teleponnya masih berada di luar hotel, tampaknya merencanakan pengawasan 24 jam. Sementara itu, pria parubaya itu telah pergi ke sebuah gedung perkantoran, dan begitu masuk, pengawasan tidak lagi memungkinkan. Hek, apa yang kau dapatkan? Apa kau sudah tahu siapa dia? Tanya Aiden Wang. Tuan, tebakan Anda benar, dia memang orang penting. Namanya San Hongmin. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Biro Intelijen Khusus Tiongkok. Informasi lainnya tidak dapat ditemukan karena tidak ada catatan sama sekali. Tetapi melalui jalur rahasianya, kami terhubung ke sistem internal dan menemukan banyak informasi ilmiah dan teknologi serta informasi rahasia. Tuan, Anda mendapatkan hasil panen yang luar biasa, kata plugin itu dengan gembira. Biro Intelijen Khusus itu departemen apa? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Aiden Wang tidak menanyakan berapa banyak informasi ilmiah dan teknologi yang ditemukan, melainkan langsung bertanya kepada Biro Intelijen Khusus, yang menunjukkan betapa pentingnya masalah ini baginya. Tuan, Biro Intelijen Khusus adalah singkatan dari departemen mereka. Nama lengkapnya adalah Biro Penanganan Peristiwa Darurat Khusus, Serangan Balik, dan Pengumpulan Intelijen Kekaisaran Surgawi. Fungsi utamanya adalah mencegah sabotase domestik oleh berbagai kekuatan dan organisasi, mencari sumber insiden dan membereskannya, serta menyelidiki dan mengelola personel khusus. Wajah Aiden Wang dipenuhi garis-garis hitam setelah mendengar ini. Ia merasa seperti akan pingsan. Departemen seperti ini, yang dari namanya saja sudah terlihat luar biasa, benar-benar ada di negara ini dan bahkan datang kepadanya. Membayangkannya saja sudah membuatnya gila. Rasanya seperti seorang pria di Asia menghabiskan hari-harinya di rumah membaca komik Marvel, dan tiba-tiba seseorang datang kepadanya dan memberitahu bahwa SHILD sangat membutuhkan bakat dan AS membutuhkannya untuk pengembangan di masa depan. Rasanya sama saja. Siapa sangka Tiongkok tidak hanya menyembunyikan pasukan manajemen perkotaan yang sangat mumpuni, tetapi juga departemen yang luar biasa hebat seperti ini. Sebuah negara memang tidak sesederhana itu, sungguh mengerikan memikirkannya. Aiden Wang awalnya mengira insiden itu sempurna, tetapi tidak ada petunjuk yang tersisa, tetapi ia tetap dipanggil. Mereka mungkin tidak punya bukti. Lagi pula, jika mereka bisa menemukan bukti tindakan peretas itu akan menjadi keajaiban. Mereka tidak punya bukti saat ini, tapi seiring waktu, mereka mungkin akan menangkapku. Departemen seperti ini tidak akan menunjukkan surat perintah penangkapan. Saat ini, mereka menganggapku sebagai peretas jenius, tipe yang tidak akan melawan jika ketahuan, jadi mereka tidak terburu-buru. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan cara untuk menghentikan mereka melakukan tindakan gegabah. Jika masalah ini tidak diselesaikan, mereka tidak mungkin bisa pergi ke luar negeri. Memikirkan hal itu, Aiden Wang pun tertidur. Bukannya Aiden Wang tidak berperasaan, tetapi ia memiliki kepercayaan diri karena chat tersebut. Selain itu, ia punya banyak waktu, jadi tidak perlu terburu-buru pergi ke luar negeri. Ia bisa memikirkan solusinya secara perlahan.
Keesokan paginya, Aiden Wang bangun, mandi, dan sarapan seperti biasa. Ia tidak menghiraukan peringatan tentang kecelakaan itu. Ia merasa orang-orang di sekitarnya sedang memperhatikannya. Ia bersikap seolah-olah mereka tidak ada. Ia mengikuti rencana awalnya, memanggil taksi, dan mulai berkeliling Beijing tanpa tujuan. Sopir taksi itu juga bingung. Ia membiarkan pemuda itu masuk ke dalam mobil dan terus mengemudi tanpa memberitahu tujuannya. Sesekali menoleh. Tidak ada rutinitas sama sekali. Kenyataannya, Aiden Wang memutuskan rute yang akan diambil berdasarkan kondisi lalu lintas. Bahkan dengan kekuatan peretas, terhubung ke jaringan yang terisolasi secara fisik membutuhkan waktu. Kemacetan lalu lintas memberi pertas waktu, dan tak seorang pun dapat membayangkan bahwa selama waktu itu, data dari setiap lembaga penelitian akan disalin. Sepanjang pagi berlalu seperti ini. Siang harinya, ia menemukan restoran acak, makan siang dengan sopirnya, lalu melanjutkan tur keliling kota. Hari mulai gelap dan mereka kembali ke hotel. Aiden Wang merasa nyaman di dalam mobil. Semakin banyak data yang ia kumpulkan dari chat, semakin banyak poin yang ia dapatkan, sehingga ia tidak merasa lelah setelah seharian mengemudi. Namun, mereka yang mengikutinya merasa frustrasi. Karena takut ketahuan, mereka sesekali berganti mobil dan rombongan. Khususnya Aiden Wang yang mengemudi di tengah kemacetan. Mobilnya penuh sesak, dan karena takut kehilangannya, mereka harus mengikutinya dari belakang, memastikan Aiden Wang tetap di dalam mobil. Bayangkan terjebak macet seharian. Ketiga rombongan itu sekarang merasa ingin muntah ketika melihat lebih dari 5 mobil terparkir bersamaan. Aiden Wang mengalami hari yang luar biasa, poinnya meningkat menjadi 413.000. Ia juga menemukan solusi untuk masalahnya saat ini. Ia ingin mendirikan sebuah organisasi yang memiliki jangkauan global, bukan untuk menguasai dunia, melainkan untuk mengintimidasi orang-orang dengan namanya. Benar, untuk mengintimidasi orang. Untuk menciptakan efek jera, Aiden Wang telah berinvestasi besar-besaran. Organisasi lain membutuhkan pengembangan selama puluhan tahun atau bahkan berabad-abad untuk tumbuh dan berkembang. Tetapi Aiden Wang tidak membutuhkan itu. Tujuannya hanyalah untuk mengintimidasi orang, jadi ia tidak membutuhkan tim yang besar. Ia hanya perlu terlihat mengintimidasi. Untuk organisasi ini, yang hanya terdiri dari dirinya dan satu makhluk alien cerdas, Aiden Wang telah menghabiskan 30.000 poin untuk 3 meriam rel elektromagnetik berbasis ruang angkasa. Untuk mengangkut ketiga meriam rel elektromagnetik berbasis ruang angkasa tersebut ke orbit geosinkron, ia menghabiskan 60.000 poin lagi untuk sebuah pesawat ulang-alik kecil di orbit rendah bumi. Ia baru saja menyentuh permukaan dengan poin barunya sebelum menghabiskan semuanya, bahkan membayar sedikit premi. Kini semuanya siap dikerahkan ke ruang angkasa kapan saja, memungkinkan serangan presisi dimanapun di dunia. Satu-satunya hal yang belum mereka putuskan adalah nama organisasi tersebut. Aiden Wang bersikeras memilih nama yang terdengar mengesankan, sesuatu yang akan membuat orang-orang berpikir nama itu luar biasa. Seorang peretas menyarankan beberapa nama, tetapi semuanya ditolak oleh Aiden Wang karena semuanya muncul dengan nama-nama yang menyerupai organisasi jahat dari novel dan film. Akhirnya, setelah 1 jam berpikir, Aiden Wang akhirnya memutuskan sebuah nama Phantom. Benar, itulah yang dipikirkan Aiden Wang setelah 1 jam berpikir. Phantom menandakan sifat dasar organisasi yang imajiner, sementara Shadow menandakan pengaruh yang akan dirasakan dunia setelah organisasi tersebut berdiri. Bersama-sama, mereka membentuk nama Phantom. Lumayan, tapi masih jauh dari kata mengesankan. Sekarang semuanya sudah siap, kecuali angin timur. Yang kurang cuma seekor ayam. Dan itu tidak boleh ayam yang sakit, harus kuat. Dengan begitu, monyet-monyet itu akan takut. Tapi di mana aku bisa menemukan ayam besar? Hal ini membuat Aiden Wang khawatir. Kau tidak bisa begitu saja menghancurkan sebuah organisasi tanpa alasan. Mereka tidak menyakitimu, dan kau akan menghancurkan mereka hanya untuk menakut-nakuti mereka. Itu tidak benar. Pada akhirnya, kita hanya bisa membiarkan plugin mengambil tindakan, menemukan organisasi-organisasi yang tidak bersahabat dengan kekaisaran surgawi, menemukan yang paling kuat dan menghancurkannya, sehingga kita dapat berkontribusi bagi negara. Pukul 8 pagi, Aiden Wang bersandar di tempat tidurnya, menonton TV. Karena tidur terlalu awal malam sebelumnya, ia terbangun sedikit setelah pukul 7 pagi. Ia sedang tidak ingin menyalin data hari ini. Jika ia membuat marah orang-orang yang mengawasinya, mereka mungkin akan menangkapnya. Lagi pula, seharian di dalam mobil tidaklah mudah. Sekarang setelah ia membeli beberapa peralatan baru, siapa yang mau naik taksi? Ia bisa saja naik pesawat ulang-alik kecil orbit rendah bumi ketika ia punya waktu. Akan cepat dan nyaman untuk pergi kemanapun ia mau. Tidak banyak acara pagi itu, hanya berita. Aiden Wang terpaksa menonton berita pagi di CCTV 1. Sejak merekam video bersama pembawa acara CCTV itu, ia belum muncul lagi di berita CCTV. Ia pasti telah dipecat dari tugasnya sebagai pembawa berita karena video tersebut. Aiden Wang merasa agak malu memikirkannya sekarang. Saat itu,
Ia hanya menganggapnya menyenangkan, tidak terlalu. Ia pikir ia akan menebusnya nanti. Setelah menonton berita selama setengah jam, isinya masih sama saja. Tidak ada yang menarik minat Aiden Wang. Saat ia sedang berpikir untuk mencuci piring dan pergi makan, sebuah berita akhirnya membangkitkan amarah Aiden Wang. Delegasi, penghibur, Jepang telah tiba di perairan dekat Kepulauan Diaoyu dan mulai memberi penghormatan. Sebanyak 150 tokoh sayap kanan Jepang berangkat dari Pulau Ishigaki, Okinawa, sekitar pukul 19 tadi malam dan menaiki 21 kapal menuju perairan Kepulauan Diaoyu untuk kegiatan penghiburan. Diketahui bahwa 8 anggota parlemen Jepang juga termasuk di antara mereka. Aiden Wang sangat marah setelah membaca ini. Orang-orang Jepang kecil itu mulai melompat-lompat lagi. Apa kalian benar-benar berpikir kalian kelinci putih kecil? Hanya melompat-lompat beberapa kali tanpa alasan dan ayah baptismu menganggap kalian lucu. Hek, tidak perlu mencari faksi lain. Pilih saja negara kurcaci dan hancurkan markas mereka di luar negeri yang paling penting. Periksa mereka. Aku akan memastikan mereka bahkan tidak bisa melompat. Aiden Wang, yang awalnya agak ragu untuk membunuh ayam, kini menjadi lebih termotivasi. Ia berpikir untuk meminta si Hek menemukan ayam yang lebih besar dan membunuhnya, membuat Jepang berduka. Memikirkan hal ini, ia merasa jauh lebih bahagia, dan rasa tidak senangnya melihat Jepang mendarat di pulau itu juga mereda. Untuk menghilangkan sedikit rasa tidak nyaman di hatinya, Aiden Wang memutuskan untuk mengunjungi tempat wisata utama di Beijing Utara hari ini untuk bersantai. Ternyata mereka hanya mengunjungi kota terlarang, istana musim panas, kuil surga, dan Wang Fujing, dan masih banyak tempat lain yang belum mereka kunjungi. Namun, Aiden Wang memiliki beberapa hal penting yang harus dilakukan di malam hari. Jadi ia tidak pergi ke tempat lain dan kembali ke hotel lebih awal. Hook, apa kau yakin aku boleh naik? Kudengar para astronaut perlu menjalani pelatihan yang panjang sebelum pergi ke luar angkasa. Aku memang kuat secara fisik, tapi tanpa pelatihan, apa aku benar-benar baik-baik saja? Kudengar beban gravitasi saat meninggalkan orbit bumi sangat berat. Aiden Wang meminta tumpangan pesawat ulang-alik kecil orbit rendah bumi untuk pergi ke luar angkasa. Dan Hawk langsung menjawab. Namun, membayangkan beban gravitasi saat meninggalkan bumi membuatnya sedikit takut. Meskipun tubuh Aiden Wang telah mencapai 6 kali kekuatan fisik orang biasa setelah sekian lama terpapar obat, ia masih sedikit takut. Tidak apa-apa, Tuan. Kabin bagian dalam pesawat ulang-alik kecil orbit rendah bumi dilindungi oleh sistem antigravitasi elektromagnetik. Sekalipun pesawat ulang-alik terbang dengan kecepatan tertinggi dan berubah arah, dampaknya tidak akan terlalu besar pada kabin bagian dalam. Beban berlebihnya paling banyak hanya 2 gram. Jika Anda masih khawatir, Anda dapat menukarnya dengan satu set pelindung daya eksoskeleton individual. Sistem antidampak yang disediakan oleh pelindung tersebut dapat mengimbangi beban berlebih sebesar 25 gram. Selain itu, set pelindung ini juga dapat digunakan di luar angkasa. Oksigennya cukup untuk mendukung Tuan bertahan hidup di luar angkasa selama 3 hari. Saat plugin tersebut mengatakan hal ini, ia memproyeksikan informasi dari pelindung daya eksoskeleton individual tersebut. Aiden Wang melihatnya, tetapi tidak jadi menukarkannya. Meskipun desain armor bertenaga eksoskeleton individual ini bahkan lebih mengesankan daripada Iron Man, dengan nuansa fiksi ilmiah yang kental, Aiden Wang tergoda untuk membelinya. Namun, ketika melihat harga penukarannya, ia kehilangan minat. Harga penukaran sebesar 65.000 poin memang sepadan dengan desainnya. Hanya dengan mengenakan armor ini, ia bisa menjadi Iron Man versi nyata. Membayangkannya saja sudah menyenangkan. Namun, Aiden Wang tetap tidak jadi menukarkannya karena armor ini tidak akan terlalu berguna di dunia nyata, dan poinnya pun terbatas. Ketika poinnya lebih banyak, ia pasti akan menukarkannya dengan satu set. Aiden Wang menyalakan TV, memutar serial TV populer, dan mengeraskan volumenya. Ia mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di meja samping tempat tidur. Kemudian, ia melemparkan benda seukuran kunci mobil ke tempat tidur. Bersiap. Nyalakan fitur tembus pandang optik pesawat ulang-alik dan lepaskan. Jangan terlalu jauh dari jendela, nanti aku jatuh. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Aiden Wang melihat sebuah pintu terbuka di luar jendela. Pintu itu seperti lubang di udara, menyeramkan. Tanpa sepatah kata pun, Aiden Wang melompat masuk. Begitu ia masuk, pintu itu lenyap tanpa jejak. Benda hitam seukuran kunci mobil di tempat tidur di dalam kamar tiba-tiba bersinar. Ketika cahaya redup, Aiden Wang terlihat sedang berbaring di tempat tidur, menonton TV. Aiden Wang duduk di kursi komando utama pesawat ulang-alik, merasa sangat nyaman. Ia merasa sepenuhnya terbungkus, namun sama sekali tidak terhimpit atau tidak nyaman. Menatap layar holografik di depan, jika bukan karena pengingat pada panel instrumen di bawah, rasanya seperti ia sedang melayang keluar angkasa. Sesaat kemudian, pesawat ulang-alik memasuki atmosfer, dan seluruh layar dipenuhi cahaya dari gesekan pesawat. Aiden Wang hanya merasakan sedikit getaran, lalu menghilang. Setelah beberapa detik, layar meredup, memperlihatkan langit berbintang yang gelap gulita,
dihiasi bintang-bintang yang berkelap-kelip. Pada titik ini, pesawat ulang-alik berubah arah, dan di bawah kendali eksternal, ia terbang menuju lokasi meriam rel elektromagnetik pertama berbasis ruang angkasa. Aiden Wang berdiri dan berjalan turun dari konsol komando, menyadari bahwa sama sekali tidak ada kondisi tanpa bobot, perasaannya sama seperti di bumi. Eksternal, buka lapisan pelindung luar pesawat ulang-alik. Aku ingin melihat bumi dengan mata kepalaku sendiri, tanpa proyeksi layar. Mengikuti perintah Aiden Wang, layar langsung mati. Ia menyaksikan lapisan pelindung luar perlahan terbuka, memungkinkan seberkas cahaya tipis masuk ke kabin melalui celah-celah. Penampakan bumi menjadi lebih jelas melalui cahaya, dan sungguh indah. Aiden Wang kehilangan kata-kata untuk menggambarkan pemandangan di hadapannya. Ruang di sekitarnya gelap gulita, tetapi bumi luar biasa terang. Melihat bola oval itu, biru dengan garis-garis putih, sesekali bintik hijau dan kuning, serta lempeng benua yang jelas, membuat orang merasa sangat kecil. Aiden Wang mendesah pelan. Pantas saja banyak orang ingin pergi ke luar angkasa. Pemandangannya sungguh menawan. Saya akan membuka perusahaan wisata luar angkasa suatu hari nanti. Melihat pemandangan seperti ini sungguh sepadan. Tuan, kita sudah sampai di lokasi yang ditentukan. Bisakah kita melepaskan senjata antariksa? Suara dari luar menarik Aiden Wang kembali dari pemandangan. Lepaskan. Proyeksikan seluruh proses ke layar agar aku juga bisa melihatnya. Layar menyala, dan Aiden Wang melihat pintu terbuka di sisi pesawat ulang-alik. Sebuah lengan robot meraih benda berbentuk kerucut dan menariknya keluar dari pintu. Ia melepaskannya 10 meter dari badan pesawat ulang-alik, lalu menarik lengan robot itu, memungkinkan benda berbentuk kerucut itu melayang di angkasa. Objek berbentuk kerucut itu kemudian membuka panel suryanya seperti satelit, tetapi alih-alih struktur kerucut, 6 batang silinder memanjang dari dalam keluar. Batang-batang ini kemudian membuka seperti gulungan, membentuk 3 panel surya persegi panjang. Kemudian, 4 titik di bagian tengah luar objek terangkat, berubah menjadi 4 tong kecil sepanjang setengah meter. Akhirnya, ujung runcing di bagian bawah mulai memanjang keluar, terlepas dan memperlihatkan tong yang panjangnya sekitar 5 meter. Ini menandai selesainya peluncuran railgun elektromagnetik berbasis ruang angkasa tersebut. Aiden Wang duduk di kursi komando utama pesawat ulang-alik, mengamati kota Jingbei yang perlahan meluas. Meskipun ia tidak mengerti Feng Shui, tata letak kota tetap membuatnya terkesan. Kontras yang tajam antara cahaya dan bayangan membuat pemandangan malam Jingbei semakin jelas dari langit. Aiden Wang memasang plugin untuk menampilkan nama-nama bangunan, membuatnya semakin intuitif. Tata letak pusat kota Beijing berbentuk seperti naga ganda, dengan Danau Nanhai sebagai kepala naga, pulau di tengah danau sebagai matanya, Danau Zongnanhai dan Danau Beihai membentuk tubuhnya, dan Danau Shichai sebagai ekornya, yang bergoyang ke arah barat laut. Seekor naga berbaring tengkurap di poros tengah Beijing, puncaknya membentuk moncongnya, jembatan Jinshui sebagai dagunya, jalan Chang'an Timur Barat sebagai 2 kumisnya yang panjang, area dari puncak hingga gerbang meridian sebagai hidungnya, kuil leluhur kekaisaran dan situs Sheji sebagai matanya, kota terlarang sebagai tulang dan tubuhnya, dan keempat menara sudut sebagai cakarnya, yang menjangkau ke 8 arah. Bukit Jingshan, jalan Dianmen, serta menara lonceng dan gendang membentuk ekornya. Aiden Wang tak kuasa menahan diri untuk mengagumi kebijaksanaan para pendahulunya. Hotel bintang 7 Pangu tempat ia menginap juga megah, tetapi dibandingkan dengan pusat kota, hotel itu masih kurang memiliki keahlian yang mengagumkan. Pesawat ulang-alik berhenti di depan jendela dan membuka pintu seperti yang mereka masuki. Aiden Wang melompat masuk ke kamar, dan colokan listrik segera menyimpan pesawat ulang-aliknya. Aiden Wang pertama-tama menyingkirkan proyeksi simulasi 3D di TV dan mematikannya. Ia bersandar di TV dan bertanya kepada orang luar itu, apakah Anda menemukan pangkalan penting Kekaisaran Jepang di luar negeri? Tuan, kami telah menemukan 3 pangkalan penting. Ketiganya adalah pabrik turbin nuklir Mitsubishi Heavy Industries di Kazakhstan. Pabrik ini tampak seperti pabrik di permukaan, tetapi sebenarnya merupakan pangkalan penting bagi Jepang untuk mengumpulkan bahan nuklir. Terdapat pusat penelitian logam Mitsui Co., Ltd., yang dikontrol ketat oleh Mitsui Zaibatsu di Australia. Di bawah pusat penelitian logam tersebut terdapat pangkalan luar negeri Jepang. Terdapat juga pangkalan penelitian biokimia Kamikaze Group di Mauritania, Afrika. Pangkalan-pangkalan lainnya sangat kecil atau lokasi spesifiknya belum ditemukan. Saat ini, kami hanya dapat menemukan 3 pangkalan ini yang lebih penting, kata plugin tersebut. Aiden Wang berpikir setelah mendengar ini pangkalan penyimpanan material nuklir Jepang di Kazakhstan sangat penting. Dengan begitu banyak pembangkit listrik tenaga nuklir di Jepang, mereka membutuhkan banyak uranium setiap tahun. Selain itu, mereka diam-diam meneliti senjata nuklir dan menimbun material nuklir kelas senjata. Pentingnya pangkalan ini sudah jelas. Namun, menyerang di sana pasti akan menyebabkan kebocoran nuklir. Pada saat itu, akan ada lebih dari 1 atau 2 kematian. Jepang pasti akan menderita, dan reputasi organisasi akan rusak. Pada saat itu,
belum lagi menjadi ancaman, akan menjadi berkah jika semua orang tidak mengutuk kita. Kita harus menyingkirkannya sekarang dan menunggu kesempatan untuk menyingkirkannya nanti. Bagaimana dengan pangkalan Australia di luar negeri? Tidak penting, tapi juga penting. Jepang adalah negara kepulauan dengan sumber daya yang langka. Jepang pasti sedang mendesak Australia untuk mengumpulkan mineral. Selain itu, letaknya tidak jauh dari benua, jadi wajar saja jika ada pangkalan di luar negeri. Sekalipun tempat ini hancur, Jepang tidak akan terlalu dirugikan. Mereka selalu bisa menemukan pangkalan baru kapan saja. Dampaknya tidak terlalu besar, jadi hal ini masih harus dipastikan. Pangkalan penelitian biokimia grup Kamikaze di Mauritania, Afrika, mengingatkan Aiden Wang pada unit 731, yang pernah dilihatnya semasa kecil. Jepang telah membangun pangkalan penelitian di Afrika, jadi penelitiannya pasti tidak bagus, kemungkinan besar sama dengan yang dilakukan unit 731. Dengan mengingat hal itu, Aiden Wang memutuskan inilah tempatnya. Informasi tambahan di mana tepatnya pangkalan penelitian ini berada? Apakah ada kota atau penduduk di sekitar sini? Guru, pangkalan penelitian ini terletak di Gurun Sahara, 80 km dari kota terdekat. Letaknya dekat perbatasan Mauritania dan Mali, dan jarang dikunjungi. Yah, pasti sia-sia Jepang membangun pangkalan di tempat terpencil seperti itu. Ayo kita rebut. Biarkan senjata berbasis ruang angkasa mengubah lintasannya dan mencapai posisi serangan. Aiden Wang memutuskan untuk menghancurkan tempat ini. 5 menit kemudian, Aiden Wang menerima pengingat dari plugin bahwa senjata rel elektromagnetik berbasis ruang angkasa telah siap dan dapat diluncurkan kapan saja. Luncurkan. Dengan perintah peluncuran dari Aiden Wang, organisasi hantu juga mulai melangkah ke panggung dunia. Di ruang gelap gulita, sebuah objek yang tidak tampak seperti satelit mulai memancarkan cahaya busur di bagian atasnya. Dalam sedetik, sebuah bola besi padat ditembakkan dari laras di bawahnya, melesat cepat ke arah bumi. Tuan, tertembak. Proyektilnya berbobot 5.000 gram dan melaju dengan kecepatan 22.000 meter per detik. Dipercepat oleh gravitasi, kecepatannya mencapai 28.000 meter per detik. Perkiraan waktu tumbukan adalah 5 detik. Di lantai 18 bawah tanah di pangkalan penelitian biokimia di Mauritania, Afrika, sekelompok pria berjas putih sedang melakukan eksperimen. Di dalam ruangan kaca temperet yang tertutup rapat, seorang pria berkulit hitam diikat di tempat tidur. Sebuah lengan robot di sampingnya mencengkeram 2 reagen. Anjing kecil, bersiaplah untuk 1657 percobaan dan catat baik-baik percobaannya, kata orang di tengah. Hei, jangan khawatir, Yanagida-kun, jawab yang dipanggil Kou. Baiklah, suntikan dulu penambah Tanjung 89. Ya, atas perintah mereka, sebuah lengan robot di ruang kaca temper mengambil reagen merah dan menyuntikannya ke lengan pria berkulit hitam yang terikat pada tali. Saat reagen disuntikan, pria berkulit hitam itu perlahan mulai gemetar, dan pembuluh darahnya mulai menggembung, membentuk garis-garis di kulitnya. Pria berkulit hitam itu mulai meronta dan berteriak keras. Tekanan darah 185, detak jantung 120, pelepasan obat 20%, subjek uji hampir bisa berjalan. Suntikan stabilizer JB2 segera. Pada saat ini, lengan robot mengambil reagen biru lain dan menyuntikannya ke pria berkulit hitam tersebut. Setelah disuntik, pria berkulit hitam itu berhenti meronta dan pembuluh darah di tubuhnya menjadi tenang. Tekanan darah 158, detak jantung 90. Tekanan darah 80, detak jantung 58. Tekanan darah 73, detak jantung 30. Subjek uji meninggal. Stabilizer JB2 terlalu kuat dan perlu ditingkatkan. Mari kita hentikan tes hari ini dan bersihkan di sini. Ngomong-ngomong, beritahu tim Kamikaze untuk menangkap beberapa subjek uji lagi. Yang kita tangkap terakhir kali hampir habis, kata pria bernama Yanagida. Tapi terakhir kali mereka bilang mereka tidak bisa mengirim siapapun bulan ini karena akhir-akhir ini terlalu banyak orang hilang dan negara-negara itu sudah menyadarinya. Jadi kita harus menunggu sebentar, kata anak anjing yang sedang membuka ruang kaca temperet. Aku tidak peduli apa yang mereka lakukan. Kita hampir kehabisan subjek uji sekarang, dan aku masih. Dia kehilangan kesadaran sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya. Lalu, tidak terjadi apa-apa. Seluruh pangkalan penelitian berubah menjadi kawah raksasa. Puluhan meter dalamnya, mengalirkan zat seperti magma dan dikelilingi api yang berkobar. Lubang itu sendiri bagaikan neraka. Tanah di sekitar kawah retak, dan pasir gurun membentuk dinding melingkar setinggi lebih dari 10 meter, 1 kilometer dari pusatnya, melingkupi seluruh kawah. Dinding ini terbentuk dari pasir yang terangkat dan kemudian dijatuhkan oleh gelombang kejut. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Jika Anda menyinari langit dengan cahaya, Anda akan melihat bahwa seluruh lapisan awan tampak seperti telah ditembus oleh lubang bundar yang besar, dengan garis putih bening di tengahnya. Namun, tidak seorang pun dapat melihat pemandangan spektakuler ini di malam hari. Di kota Budi, Mauritania, Afrika, malam terasa gelap dan sunyi.
Dari atas, nyaris tak terlihat cahaya, kecuali beberapa bangunan di pusat kota. Tiba-tiba, di malam yang sunyi ini, sebuah ledakan memekakan telinga meletus. Seluruh kota terbangun oleh ledakan itu, sirene meraung ke segala arah. Penduduk yang tertidur bangun, menyalakan lampu, dan bersandar di jendela untuk mengintip keluar. Seluruh kota meledak dalam kegaduhan. Beberapa orang meninggalkan rumah dan menyaksikan dari jalan, tetapi selain sirene dan lampu kilat, mereka tidak melihat apapun. Namun, mereka yang berada di bagian utara kota samar-samar melihat titik merah di langit utara. Orang-orang di jalan saling bertanya apa yang terjadi, tetapi mereka semua bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, tanah mulai berguncang, seluruh permukaan bergetar horizontal. Orang-orang berteriak dan berteriak. Untungnya, guncangan itu datang dan pergi dengan cepat, hanya berlangsung beberapa detik. Tidak ada kerusakan besar yang terjadi di kota, hanya atap beberapa rumah retak, pipa air yang terkubur pecah, dan beberapa orang terluka. Tuan, targetnya telah hancur. Aiden Wang menatap pemandangan mengerikan yang diproyeksikan oleh perangkat eksternal itu, hatinya gelisah untuk waktu yang lama. Lahir di masa damai, ia hanya pernah melihat catatan perang dan kekuatan ledakan nuklir yang tak terbatas di televisi. Saat itu, ia hanya bisa mengagumi kecerdikan manusia, yang mampu menciptakan senjata yang mampu menghancurkan umat manusia berkali-kali. Ia tidak pernah membayangkan suatu hari nanti ia akan menggunakan senjata seperti itu. Saat itu, Aiden Wang merasa seperti ada iblis yang dilepaskan dalam dirinya. Terus-menerus menggodanya, kau bisa mengendalikan dunia. Kau bisa menjadi raja dunia. Tenanglah. Tenanglah. Tarik napas. Hembuskan napas. Aiden Wang menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya. Rasionalitasnya kembali, dan iblis dalam dirinya kembali terkunci. Pikirannya sebelumnya sungguh mengerikan, dan konsekuensi dari serangan ini terlalu mengerikan, melampaui daya tahan psikologisnya. Setelah apa yang baru saja terjadi, Aiden Wang merasakan perubahan psikologis, seperti seorang kultivator yang tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Kondisi mentalnya membaik, tingkat kultivasinya tetap sama, tetapi dampaknya terhadap masa depan mereka sangat signifikan. Aiden Wang berada dalam situasi yang sama. Konsekuensi spesifiknya masih belum jelas, tetapi satu-satunya hal positif adalah pemandangan serangan itu tidak sesakit sebelumnya. Seolah-olah ia telah menerimanya secara mental. Di badan gempa Tiongkok, alarm tiba-tiba berbunyi di komputer peringatan dini gempa. Li Liang, petugas yang sedang bertugas, segera memeriksa komputernya. Jika gempa terjadi di dalam negeri, ia pasti akan segera menghubungi atasannya untuk memastikan upaya penyelamatan dapat segera dilakukan. Ia kemudian melihat bahwa itu adalah gempa Mauritania di Afrika, dengan epicentrum di Gurun Sahara, 80 km dari kota Budi. Ia langsung merasa lega, berpikir bahwa meskipun gempa terjadi di tempat terpencil seperti itu bukan masalah besar. Ia kemudian memeriksa magnitudo gempa, yang menunjukkan 8,9. Li Liang bingung. Logikanya, Mauritania tidak berada di zona gempa bumi. Jadi bagaimana mungkin gempa berkekuatan sebesar itu terjadi? Ia tidak bisa memahaminya. Namun, ia tidak memikirkannya. Ia malah mengeluarkan ponselnya dan menelepon teman sekelasnya. Ping Ping, kamu tidur? Sedang apa? Kalau ada yang mau kau katakan, katakan saja. Kalau tidak, keluar saja. Suara dingin terdengar dari telepon. Hal yang sama berlaku bagi siapapun yang terbangun saat tidur. Li Liang tidak peduli. Gempa berkekuatan 8,9 skala Richter melanda Mauritania, Afrika. Ini berita, informasi langsung. Apa yang akan kau lakukan? Bip bip. Selalu seperti ini. Dia mengabaikanku setelah mendengar berita itu. Aku menyimpan ponselku dan mulai mengirim laporan sesuai program. Negara-negara di seluruh dunia menangani hal ini dengan cara yang kurang lebih sama, mereka mendapatkan berita, memberitahu wartawan, dan selesai. Lagi pula, itu bukan wilayah mereka. Namun, organisasi berita besar di beberapa negara besar memiliki satelit mereka sendiri. Karena jurnalisme adalah tentang mendapatkan informasi langsung, mereka semua mengandalkan fotografi satelit. Kualitas satelit bervariasi, tetapi kebanyakan memiliki kamera inframerah. Sekalipun foto satelit tidak jernih, mencetaknya di koran tetap terlihat berkelas dan mewah. Akibatnya, ada masalah dengan bidikan ini. Awalnya saya menggunakan mode pemotretan normal, dan setelah memotret, saya melihat awan berwarna merah dan ada lubang di dalamnya. Dari luar angkasa, awan itu tampak seperti cincin asap merah besar, sementara tanahnya berwarna merah seluruhnya dan saya tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Saya segera beralih ke kamera inframerah untuk memotret, dan ketika saya melihat foto-fotonya, astaga, ini bukan gempa bumi. Ini bukan letusan gunung berapi. Foto-foto itu menunjukkan titik panas yang sangat terang. Bisakah seseorang memberitahu saya dari mana informasi ini diperoleh? Ini konyol. Letusan gunung berapi adalah berita besar, terutama di gurun
Kapan gunung berapi muncul di tempat itu? Ada yang salah. Ini terasa jelas salah. Kelompok-kelompok berita ini juga merasa ada yang tidak beres. Mereka tidak hanya tidak memanggil kembali personel yang telah mereka kirim, tetapi malah mengirim lebih banyak personel dan meminta mereka untuk segera tiba di lokasi kejadian. Bertahun-tahun bekerja sebagai jurnalis membuat mereka menyadari bahwa ini jelas merupakan berita besar, dan berita besar yang menggemparkan dunia. Wang Chao adalah seorang peneliti di Institut Geofisika, Administrasi Gempa Bumi Tiongkok. Ia meraih gelar doktor di bidang geofisika dari Universitas Shuimu dan bergabung dengan perusahaan tempatnya bekerja saat ini tak lama setelah lulus. Ia tipikal orang yang terobsesi dengan teknologi, bersemangat meneliti segala hal. Ia belum pernah menikah dan menghabiskan hari-harinya di institut, tidur di sofa saat lelah. Malam ini, saat mempelajari sampel mineral, ia melihat sebuah notifikasi email. Setelah mengkliknya, ia melihat data seismik dari biro tersebut. Data tersebut sangat padat, dan Wang Chao terpesona olehnya. Namun semakin ia mengamati, semakin terasa ada yang janggal. Itu tidak terlihat seperti gempa bumi. Seorang ahli teknologi berbeda. Ia mensimulasikan data di kepalanya, dan ketika menyadari ada yang salah, ia segera memulai simulasi komputer. Hasilnya menunjukkan bahwa input data salah dan simulasi tidak dapat disimulasikan. Kemudian Wang Chao tiba-tiba menyadari mengapa ia merasa ada yang salah. Gempa bumi selalu dimulai di bawah tanah. Yang pertama muncul adalah gelombang longitudinal, yang bergerak ke atas dari bawah, diikuti oleh gelombang transversal, yang bergerak horizontal. Namun, data ini menunjukkan gelombang transversal, tetapi tidak ada gelombang longitudinal. Bagaimana mungkin komputer mensimulasikan gempa bumi? Ini sama sekali bukan gempa bumi. Wang Chao langsung bersemangat. Itu bukan gempa bumi, tapi getarannya begitu dahsyat. Pikiran pertamanya adalah senjata energi kinetik berbasis ruang angkasa, setara dengan tongkat Tuhan versi Amerika. Tapi tak seorang pun akan mempercayainya sekarang. Ia perlu menjalankan simulasi untuk memastikannya. Kalau tidak, itu akan menjadi lelucon belaka. Untungnya, lembaga penelitian memiliki segalanya. Ia menjalankan perangkat lunak simulasi tumbukan meteorit, memasukkan data, dan menjalankannya. Setelah menunggu beberapa saat, Wang Chao hampir mengompol ketika melihat hasilnya. Kecepatannya 25.00029.000 detik, masanya 40.000 hingga 6.000 gram, gaya tumbukannya 180.000 N, dan gelombang kejutnya 1.800 detik. Data ini jelas sebanding dengan tumbukan meteorit. Pantas saja menyebabkan guncangan sebesar itu. Ini bahkan lebih kuat daripada daya rusak maksimum teoretis tongkat dewa Amerika. Setelah melihat video itu, ia segera menelepon Dekan. Tidak peduli jam berapa saat itu. Dekan mengira Wang Chao bercanda, dan baru setelah Wang Chao berulang kali meyakinkannya, mengumpat, dan bersumpah, ia mempercayainya. Dekan juga menyadari keseriusan masalah ini, jadi ia menutup telepon dengan Wang Chao dan mulai menghubunginya. Badai baru saja dimulai. Setelah Wang Chao selesai menelepon Dekan, ia merasa jauh lebih rileks. Mengungkap rahasia sebesar itu sungguh menegangkan. Melihat hasil simulasi yang ditampilkan di komputer, ia segera menyimpan informasinya. Pasti akan ada yang mencarinya. Kerik, kerik. Pintu lembaga penelitian terbuka dan 3 orang masuk. Pemimpinnya adalah Yu Qiang, yang bertanggung jawab mengawasi Aiden Wang. Anda Wang Chao. Bagaimana Anda mengetahui situasi ini? Bisakah Anda memberitahu kami secara detail? Tanya Yu Qiang langsung ketika melihat Wang Chao masuk. Itu saya. Saya sedang mempelajari sampel mineral di malam hari, lalu menemukan email dari biro. Saya mengkliknya dan melihat bahwa itu adalah laporan data gempa bumi. Saya mempelajarinya, dan saya merasa ada yang salah ketika melihat laporannya, tetapi saya tidak dapat menjelaskannya. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan komputer untuk mensimulasikannya. Namun, setelah memasukkan parameter, saya menemukan bahwa komputer tidak dapat mensimulasikannya. Saya menemukan ada yang salah, jadi saya memikirkan senjata kinetik berbasis ruang angkasa. Lalu saya menggunakan perangkat lunak simulasi tumbukan meteorit untuk menjalankannya dan sampai pada kesimpulan ini. Hasil perhitungannya ada di sini. Setelah mengatakan ini, ia meminta mereka untuk melihat komputer. Berikan salinan data ini padaku, dan aku akan mengambilnya. Hancurkan semua yang lain. Kau harus merahasiakannya. Aku tidak ingin mengundangmu minum teh, kata Yu Qiang setelah membacanya. Setelah mengumpulkan informasi, Yu Qiang memimpin anak buahnya kembali ke ruang bawah tanah gedung kantor. Memasuki ruang konferensi, ia melihat beberapa orang merokok. Mereka terbangun larut malam, semuanya merokok agar tetap terjaga. Tanpa basa-basi lagi, Yu Qiang memasukkan USB drive ke komputer. Informasi itu muncul di layar. Yu Qiang berkata, ini dari Lembaga Penelitian Geofisika Badan Gempa Bumi. Salah satu peneliti mereka menemukan bahwa data gempa bumi itu tidak akurat, jadi mereka menjalankan data tersebut melalui perangkat lunak dampak meteorit untuk menentukan hasilnya.
Semua orang mengerutkan kening saat melihat data di layar. Direktur Sun berkata, data ini lebih dari 2 kali lipat dari apa yang kita ketahui tentang Rod of God AS. Senjata ini bisa diluncurkan berkali-kali. Berdasarkan intelijen yang kita miliki saat ini, tidak ada negara atau organisasi di dunia yang mampu mengerahkan senjata kinetik berbasis ruang angkasa seperti itu di luar angkasa. Sekalipun Astida memilikinya, Rod of God mereka masih dalam tahap penelitian dan pengembangan, dan akan membutuhkan beberapa tahun sebelum bisa diluncurkan ke luar angkasa. Jika data ini benar, bisakah seseorang memberitahu saya apa yang terjadi dan siapa pemilik senjata ini? Keheningan menyelimuti, tak seorang pun bicara, semua orang merokok keras, dan asapnya tiba-tiba menjadi jauh lebih tebal. Tahukah kau apa istimewanya tempat yang kita tuju? Tak ada pasukan yang mau menggunakan senjata semahal itu untuk bermain pasir, lanjut Direktur Sun. Belum jelas. Orang-orang kami di Afrika sudah menuju ke sana. Kami bertemu banyak rekan di perjalanan, dari berbagai negara dan organisasi. Tujuan semua orang harus sama, kata seorang pemuda kurus dan pendek. Chang Hui, kau harus segera ke sana besok. Tugas utamamu adalah mengumpulkan informasi. Jangan berkonflik dengan pasukan lain, tetapi jika mereka bertindak terlalu jauh, kau harus bertindak cepat, perintah Direktur Sun. Pada saat yang sama, semua negara besar di dunia dan negara-negara kecil serta organisasi yang memiliki informasi luas mengetahui berita tersebut dan semuanya mengirimkan orang ke tempat kejadian. Sebuah laboratorium militer AS tiba-tiba dikunci, sehingga semua peneliti dipanggil untuk menyelidiki apakah komputer pusat telah diretas. Setelah 3 jam penyelidikan, tidak ada yang ditemukan. Tidak ada personel yang membocorkan informasi apapun, dan data penelitian tentang tongkat Tuhan tidak hilang atau disalin. Markas besar SHIELD ya? SHIELD bukan? Tentu saja, markas ini tidak memiliki pahlawan super dan teknologi secanggih anime, tetapi jangan diremehkan. Dengan berakhirnya Perang Dingin, kemungkinan perang global telah berkurang, dan konflik lokal berskala kecil semakin intensif. Akibatnya, berbagai negara mengorganisir pasukan reaksi cepat untuk menghadapi jenis peperangan ini. SHIELD didirikan dengan latar belakang ini, dan secara bertahap menjadi badan yang lebih kuat daripada FBI dan CIA, tanggung jawabnya menjadi lebih ambigu dan kewenangannya semakin meningkat. Di kantor yang luas, Wayne, yang baru saja kembali dari lembaga penelitian bersama tim, melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Hans. Saya sudah menduga hasilnya akan seperti ini. Saya meminta Anda untuk datang hanya untuk memastikannya. Berdasarkan analisis data, senjata antariksa pihak lain lebih kuat daripada tongkat Tuhan, dan senjata kita masih dalam tahap penelitian dan pengembangan, jadi hampir tidak mungkin data penelitian saya dicuri. Namun, ini juga mengingatkan kita akan kelayakan tempur senjata antariksa. Orang-orang di Kongres tidak akan lagi mengeluh bahwa dana penelitian dan pengembangan terlalu mahal. Mulai hari ini, mulailah perhatikan negara-negara yang dapat meluncurkan satelit untuk melihat negara mana senjata ini berasal. Periksa juga apakah ada hal khusus di wilayah yang diserang, kata Hans setelah mendengarkan. Keesokan paginya, Aiden Wang tidur sampai pukul 10. Ia tidur terlalu larut tadi malam. Setelah mandi, ia menyalakan TV. Berita menyiarkan rekaman area yang diserang yang diambil oleh helikopter. Api telah padam saat itu, dan sesekali terlihat asap biru kecil mengepul dari beberapa tempat. Seluruh lubang itu sedalam puluhan meter, yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Yang paling spektakuler adalah dinding pasir yang mengelilingi lubang itu, yang tingginya lebih dari 10 meter. Aiden Wang menghubungkan plugin ke internet, memejamkan mata, dan menjelajahi web. Ia membuka pencarian dan mengetik kata kunci serangan meteorit. Berbagai laporan terkait langsung bermunculan, mencakup topik-topik seperti Afrika terkena dampak meteorit tadi malam, AS menguji senjata luar angkasa Rod of God, dan alien sedang merencanakan serangan ke bumi dan telah menyiapkan senjata luar angkasa. Aiden Wang kemudian membuka berbagai forum. Postingan teratas di forum-forum tersebut semuanya membahas insiden tersebut. Ia mengklik salah satu forum yang bertuliskan, diduga akibat serangan senjata kinetik luar angkasa. Karena, lantai pertama posternya adalah V587, seorang pakar data. Terima kasih telah menjawab keraguan saya. Lantai 2 poster di atas itu idiot. Jelas dia menyalinnya dari internet. Berita mengatakan itu adalah dampak meteorit, tetapi poster itu masih menyebarkan rumor. Lantai 3 sejak zaman kuno, lantai kedua telah menghasilkan 2B, tidak perlu penjelasan. Lantai 41. Aiden Wang juga menggunakan plugin untuk membuka situs web asing utama. Ia mengatakan bahwa dengan plugin tersebut, ia tidak perlu lagi memanjat tembok, dan kontennya akan otomatis diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, yang terasa jauh lebih praktis. Ada laporan tentang dampak meteorit di Mauritius, Afrika tadi malam. Namun, rekaman satelit tidak menunjukkan adanya dampak meteorit. Terdapat lubang-lubang yang jelas di awan, yang menunjukkan kemungkinan disebabkan oleh serangan senjata antariksa. Tidak ada pecahan meteorit yang ditemukan di darat. Saat berita ini ditulis, kebenaran lengkapnya masih belum diketahui.
The Washington Post. Berdasarkan analisis data getaran tanah, ini merupakan hasil serangan senjata berbasis luar angkasa. Detail senjata berbasis luar angkasa ini masih diselidiki. National Geographic. Menurut rekaman helikopter reporter kami, lubang besar ini sebenarnya adalah bangunan bawah tanah. Mungkin saja lubang itu sendiri sebenarnya adalah bangunan ini, tetapi apa yang menyebabkan kehancurannya? Kekuatan apa yang membangun kota bawah tanah seperti ini? Kekuatan apa yang menghancurkannya dan mengapa? Surat kabar ini akan memberikan liputan mendalam nanti. Eagle Daily Telegraph. Aiden Wang menyadari ia telah melupakan sesuatu yang krusial. Ia belum mengeluarkan pernyataan. Ia telah membunuh ayam itu, tetapi tidak ada yang tahu itu dirinya. Usahanya sia-sia. Ia segera meminta peretas itu mengeluarkan pernyataan atas nama organisasi bayangan. Ia menyatakan bahwa sebuah pangkalan biokimia Jepang telah menangkap personel kami. Setelah negosiasi gagal dan personel kami terbunuh, mereka meluncurkan senjata kinetik berbasis ruang angkasa untuk menghancurkan pangkalan jahat ini. Ia berharap semua negara dan organisasi akan menganggap ini sebagai peringatan dan menahan diri untuk tidak menangkap personel kami tanpa alasan. Organisasi bayangan adalah organisasi yang cinta damai, berkomitmen untuk bekerja demi perdamaian dunia. Ketika plugin tersebut mempublikasikan pernyataan ini di situs web hadiah besar di dunia bawah tanah, seluruh dunia bawah tanah meledak. Semua kekuatan dan organisasi besar menanyakan informasi tentang organisasi Phantom. Hadiahnya melebihi 100 juta emas, tetapi tak seorang pun pernah mendengar tentang organisasi ini. Seolah-olah muncul dari batu. Setelah makan siang di hotel, Aiden Wang naik taksi ke tembok besar. Seperti kata pepatah, orang yang belum mendaki tembok besar bukanlah manusia sejati. Dan Aiden Wang memutuskan untuk menjadi manusia sejati hari ini. Siang itu lalu lintas lancar, jadi ia berkendara selama 1 jam ke tembok besar Badaling. Setelah membeli tiket, Aiden Wang memulai pendakiannya. Sesampainya di puncak, ia memandangi pegunungan yang menjulang tinggi dan tembok besar yang bergelombang. Ia merasakan tekad dan kekuatan bangsa Tiongkok yang tak tergoyahkan. Sebuah kekuatan yang abadi. Tembok besar adalah kebanggaan bangsa Tiongkok. Sementara Aiden Wang meratap, grup kamikaze Jepang sedang dalam kesulitan besar. Ketika negara lain melihat pernyataan itu, mereka tahu grup kamikaze Jepang telah benar-benar menyinggung mereka. Mereka harus menangkap Phantom ketika mereka bisa melakukan eksperimen. Mereka memintanya, tetapi Anda begitu arogan hingga menolaknya. Sekarang mereka celaka. Seluruh pangkalan telah hancur. Jika hujan deras, pangkalan itu akan berubah menjadi danau kecil. Namun, pernyataan ini juga menjadi pengingat bagi semua negara untuk segera menyelidiki keberadaan pangkalan Jepang di wilayah mereka. Jepang memang mengesankan, telah membangun pangkalan sebesar itu di gurun pasir tanpa terdeteksi. Mungkin bagi negara lain, Jepang menampar bapak baptisnya, dengan keras. Tamparan yang sangat keras. Jika bukan karena insiden ini, entah berapa lama pangkalan itu akan tersembunyi sebelum akhirnya ditemukan. Dengan kata lain, Jepang memang pantas bernasib buruk. Kalau tidak diperiksa secara normal, Anda tidak akan tahu. Kali ini, Anda terkejut menemukan bahwa hampir setiap negara memiliki pangkalan atau pusat penelitian Jepang, ada yang besar dan ada yang kecil. Ini mengejutkan semua negara. Apa yang Jepang coba lakukan? Ini ritme mencari kematian, bukan? Kalau tidak mencari kematian, Anda tidak akan mati. Jepang benar-benar mencari kematian. Begitu negara-negara saling menghubungi, mereka mengkhianati Jepang. Laboratorium dan pusat penelitian yang dibangun dengan kedua perusahaan menjadi sasaran pengawasan pemerintah. Yang gagal ditutup tanpa basa-basi lagi, sementara yang berhasil menjadi sasaran inspeksi rutin. Mereka tidak mengecewakan Anda. Jangan berpikir Tiongkok adalah satu-satunya negara yang melakukan ini. Negara lain di luar negeri sama buruknya. Pangkalan-pangkalan yang dibangun secara diam-diam bahkan lebih mudah ditangani. Personel dan material dikemas dan pangkalan-pangkalan itu diledakkan begitu saja. Benar, ledakan saja. Jika Anda tidak meledakkannya sendiri, bagaimana jika hantu itu melakukannya untuk Anda? Tidak ada yang ingin memiliki lebih banyak danau buatan di wilayah mereka, jadi lebih baik meledakkannya sendiri, menghancurkan beberapa amunisi dan melatih pasukan Anda. Jika tidak, siapa tahu, orang asing akan membalas dendam. Operasi ini berlangsung di seluruh dunia selama hampir 3 hari, menghancurkan ratusan pangkalan Jepang, baik besar maupun kecil. Ketika statistik dikumpulkan, para pemimpin dari berbagai negara benar-benar terkejut. Ini sungguh mengerikan. Semua orang tahu Jepang suka membangun pusat penelitian dan pabrik di luar negeri, tetapi mereka tidak menyangka sebanyak ini. Beberapa pusat ini dibangun di bawah tanah seperti benteng, lengkap dengan senjata dan amunisi. Amunisi yang berhasil disita cukup untuk berperang di wilayah lokal. Jepang kecil benar-benar gila. Sanksi diperlukan, dan semua negara dengan cepat mencapai konsensus. Ketika pemimpin grup kamikaze Jepang mendengar berita itu, ia hampir muntah darah dan meninggal. Upaya puluhan tahun pasca Perang Dunia Kedua praktisi Asia,
Dan segelintir orang yang lolos dari pengawasan tidak lagi menjadi kekuatan yang signifikan. Lalu apa yang dilakukan pemimpin grup kamikaze itu sekarang? Ia ditegur. Setelah insiden itu, ia pertama kali ditegur oleh Kaisar, kemudian diberi penjelasan di Kongres, hanya untuk ditegur lagi. Tepat ketika ia hendak menghadapi akibatnya, seseorang dari Astibata lain adalah Hans, Direktur SHILD. Hans masuk ke kantor ketua tim kamikaze dan duduk di sofa. Dua agen SHIELD menjaga pintu, dan dua lainnya berdiri di belakang Hans, menatap ketua tim kamikaze. Noze, pertama-tama beritahu aku organisasi macam apa hantu itu? Tanya Hans. Direktur Hans, saya tidak tahu organisasi macam apa hantu itu. Jawab Matsushita Nozomi. Jadi, siapa yang kau tangkap dari organisasi bayangan? Hans mengerutkan kening dan bertanya lagi dengan tatapan jijik di matanya. Saya tidak tahu siapa dari organisasi bayangan yang telah ditangkap. Matsushita Noze melanjutkan menjawab bahwa dia tidak tahu. Karena kau tidak tahu organisasi Phantom itu apa. Dan karena kau menangkap orang-orang mereka, dan mereka memintamu tetapi kau menolak memberikannya, kenapa kau tidak bernegosiasi dengan mereka dan mencari tahu kebenarannya sebelum terus menggunakan orang-orang mereka untuk eksperimen? Ceritakan bagaimana kau bernegosiasi saat itu. Hans agak gila, menatap Matsushita Nozori dengan tatapan bodoh. Entahlah. Mereka mungkin ditangkap oleh seseorang dari pangkalan Afrika. Negosiasi sudah dilakukan dengan pangkalan Afrika. Orang-orang di sana mungkin belum pernah mendengar tentang organisasi ini, jadi mereka tidak membebaskannya. Aku tidak tahu detailnya, kata Matsushita Ye dengan nada kesal. Siapa yang tahu dari mana organisasi hantu itu berasal? Hans langsung marah besar setelah mendengar ini. Ia berdiri dari sofa dan menatap Matsushita Nozori seperti orang bodoh. Kau benar-benar bodoh. Tahu? Kau tidak tahu mereka dari organisasi mana? Kau tidak tahu siapa yang mereka tangkap? Kau tidak tahu mereka sedang bernegosiasi denganmu? Apa yang kau tahu? Dan sekarang kau dibalas dendam. Tahu? Kau bajingan? Kau tahu itu? Shiete. Ia berbalik dan pergi, lalu tiba-tiba berbalik ke arah pintu dan berkata, evakuasi semua markasmu di Afrika. Itu bukan tempat yang tepat untukmu membangun markas. Tahu? Markas besar Biro Intelijen Khusus Tiongkok terletak di gedung bawah tanah gedung perkantoran tersebut. Di kantor Direktur San, Yu Qiang sedang memberikan laporan. Direktur, kami telah memastikan bahwa ini adalah pangkalan penelitian biokimia Jepang. Kelompok kamikaze Jepang menangkap orang-orang Shadow untuk eksperimen, dan setelah negosiasi gagal, mereka melancarkan tindakan pembalasan ini. Yah, aku sudah melihat pernyataan itu. Namun, serangan seperti itu terhadap pangkalan kamikaze dilancarkan karena satu orang, yang menunjukkan betapa pentingnya orang yang ditangkap dan betapa kuatnya organisasi mereka. Kau pergi dan hancurkan pangkalan 3 negara kecil Jepang yang kita temukan. Aku tadinya berpikir untuk menangkap ikan besar, tapi sekarang sepertinya lupakan saja. Tidak ada gunanya diserang oleh senjata berbasis ruang angkasa karena ini. Lalu, melalui penggalian yang mendalam, lihat apakah ada pangkalan tersembunyi yang belum kita temukan. Jika kita menemukannya, kita akan langsung menghancurkannya. Direktur San menatap Yu Qiang dan berkata, Direktur, saya menemukan masalah. Apakah Anda masih ingat video dari departemen terkait setengah bulan yang lalu? Tanya Yu Qiang. Ingat, kita masih menyelidiki Aiden Wang. Apa yang terjadi? Apa kau menemukan sesuatu? Tanya Direktur San. Tidak juga, tapi bahkan para ahli di dalam negeri kita pun tidak bisa menemukan videonya saat itu. Video itu beredar di internet seperti hantu. Mustahil ditemukan. Begitu pula dengan pernyataan organisasi bayangan. Situs web bounty bawah tanah itu mengorganisir kelompok-kelompok peretas besar untuk memecahkannya, tetapi tidak ada yang aneh yang ditemukan. Pernyataan itu masih ada di sana. Apakah menurutmu metodenya mirip? Jika hanya satu ahli yang tiba-tiba muncul, mungkin itu kebetulan, tetapi kemunculan 2 orang secara tiba-tiba itu sudah tidak ada lagi. Apakah menurutmu ada hubungan antara keduanya? Setelah mendengarkan ini, Direktur San berpikir lama dan berkata, sepertinya kita benar-benar perlu mengobrol lebih mendalam dengan Aiden Wang kecil. Aiden Wang menghabiskan sepanjang sore menjelajahi tembok besar, baru turun pukul 4. Ia telah mengambil banyak foto, tetapi ia sangat menikmatinya. Ia hendak naik taksi kembali ke hotelnya ketika ia melihat petugas pengawasnya menunggu di kejauhan. Ia pun menghampirinya. Aiden Wang tidak menghindar, tetapi berdiri di sana, menunggunya mendekat. Halo, Tuan Wang, apakah Anda masih ingat pria yang Anda ajak ngobrol terakhir kali di Hotel Pangu? Dia ingin mengundang Anda makan malam hari ini, kata Yu Qiang menghampiri Aiden Wang. Maksudmu pria tua yang bertanya tentang urusan nasional? Aku ingat, tentu saja aku ingat. Pertanyaannya, kenapa kau tiba-tiba ingin mengajakku makan malam? Apa kita sudah akrab? Aiden Wang tidak tahu apa yang sedang dipermainkan Biro Intelijen Khusus. Ia tidak akan pernah percaya seorang direktur mengundangnya makan malam tanpa alasan. Tapi sepertinya mereka tidak ingin menangkapnya. Apa yang sedang terjadi? Kalian akan lebih akrab jika saling mengenal.
Teman akan lebih akrab setelah saling mengenal. Bagaimana menurutmu? Yu Qiang tidak marah setelah mendengar ini dan melanjutkan. Ya, kalau begitu ayo kita makan. Kita bisa bawa mobilmu pulang, jadi kita tidak perlu naik taksi. Aiden Wang menyadari bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Jadi dia langsung pergi. Aiden Wang mengikuti Yu Qiang ke tempat parkir dan tiba-tiba bertanya di tengah jalan. Aku belum menanyakan nama belakangmu, Kak. Yu Qiang berbalik dan berkata, tidak perlu nama belakang Yu, nama asliku Qiang. Pak Wang, panggil saja aku Yu Qiang. Lebih baik aku memanggilmu Kak Yu. Kau lebih tua dariku. Bagaimana mungkin aku memanggilmu dengan namamu? Itu sangat tidak sopan. Yu Qiang terdiam setelah mendengar ini, menunjukkan bahwa ia tak bisa berkata apa-apa karena kelucuan Aiden Wang. Setelah berjalan sekitar 3 menit, mereka melihat sebuah Ki-7 terparkir di tempat parkir. Hal itu wajar, tidak di mana-mana di jalanan, tetapi cukup umum. Namun, yang tidak biasa adalah pengawalnya berdiri tegak di samping pintu pengemudi, mengenakan setelan hitam dan kacamata hitam. Benar saja, Yu Qiang menghampiri Ki-7, membukakan pintu untuk Aiden Wang, dan membiarkannya masuk lebih dulu. Aiden Wang melihat Direktur San duduk di kursi belakang, juga mengamatinya. Anak muda, kita bertemu lagi. Bagaimana kabarmu di Beijing Utara beberapa hari terakhir ini? Kemana saja kamu? Tanya Direktur San begitu Aiden Wang masuk ke dalam mobil. Aiden Wang terdiam. Ia berpikir, bagaimana mungkin kau tidak tahu kemana aku pergi? Dan kau, seorang direktur senior, seharusnya tidak bertanya kekanak-kanakan seperti itu. Jika ada yang tidak bisa kau katakan, katakan saja. Aku tidak percaya kau akan mengobrol denganku tanpa alasan. Apa Biro Intelijen Khusus begitu malas? Aiden Wang menatap Direktur San dan berpikir, jujur saja. Kalau aku terus bicara seperti ini, cepat atau lambat dia akan tertipu. Paman, apa Paman tidak tahu kemana aku pergi? Bagaimana Paman bisa menemukanku? Paman sedang memanjat tembok besar, jadi Paman kebetulan bertemu denganku dan ingin mentraktirku makan. Apa Biro Intelijen Khusus begitu malasnya sampai-sampai mereka tidak punya pekerjaan? Dan haruskah aku terus memanggil Paman? Atau Direktur San? Kata Aiden Wang, dengan nada yang seolah berkata, jangan perlakukan aku seperti orang bodoh. Karena mereka sudah datang ke rumahku, Direktur San sama sekali tidak tampak marah dengan nada Aiden Wang yang sedikit tidak puas dan ucapannya yang sarkastis. Awalnya aku curiga kau ada hubungannya dengan organisasi hantu. Tapi setelah mendengar apa yang kau katakan, aku yakin kau anggota organisasi hantu. Tapi kau tahu apa yang kami lakukan? Apa kau tidak takut? Tanya Direktur San. Kalau dulu, saya pasti takut. Tapi setelah kejadian kemarin, saya tidak perlu takut lagi. Organisasi sudah memberitahu kami. Siapa yang mau main-main dengan kami tanpa alasan sekarang? Kami tidak takut lagi punya danau buatan, kata Aiden Wang acuh tak acuh. Apakah kau petinggi di organisasi bayangan? Apa organisasimu akan menggunakan senjata seperti itu untukmu? Direktur San sedikit ragu. Aku bukan orang penting, dan orang kemarin juga bukan orang penting. Kita semua agen organisasi. Kita bahkan tidak tahu seperti apa organisasi itu. Kita cuma pesuruh. Aiden Wang mulai bicara omong kosong. Lagi pula, dialah yang mendirikan organisasi Pantom, dan tidak ada orang lain yang tahu seperti apa organisasi itu. Tapi sekarang Biro Intelijen Khusus jelas tidak berani menyentuh orang-orang Pantom. Jadi Aiden Wang hanya bicara omong kosong di sana. Direktur San merasa itu tidak bisa diandalkan, benar-benar lelucon. Bahkan As pun tidak akan melakukan hal seperti menggunakan senjata berbasis luar angkasa untuk membalas dendam terhadap seseorang yang bukan anggota inti organisasi. Itu seperti mengisi ulang amunisi untuk senjata berbasis luar angkasa atau mengganti magasin untuk pistol. Tetapi jika Direktur San memintanya untuk menangkap Aiden Wang, ia tidak akan berani. Lebih baik mencegah daripada menyesal. Bagaimana jika, seperti yang dikatakan Aiden Wang, sebuah danau buatan muncul di pusat Beijing Utara? Itu akan menjadi lelucon yang sama sekali tidak berguna. Mereka berkendara dalam diam, keduanya memandangi pemandangan di luar jendela mobil. Setelah lebih dari 1 jam, mobil berhenti di luar sebuah pekarangan kecil. Pekarangan itu tidak berdinding, melainkan hanya pagar bambu setinggi sekitar 2 meter. Di dalamnya, teralis anggur didirikan, dan beberapa meja diletakkan di bawahnya. Anggur menutupi teralis, menciptakan suasana pedesaan yang harmonis. Beberapa orang menemukan meja di samping pagar dan duduk. Orang-orang di pekarangan mulai menyajikan hidangan, yang jelas sudah dipesan sebelumnya. Kafetaria Biro Intelijen Khususmu ada di sini, tapi cukup jauh untuk makan. Kau harus lari dari kota ke pinggiran kota, canda Aiden Wang. Bukan, ini dikelola oleh keluarga salah satu rekan kami yang gugur. Kami biasanya makan di kafetaria. Kali ini, saya mengundang Tuan Wang untuk datang ke sini setelah makan malam. Makanannya sangat enak, jawab Yu Qiang, tidak menghiraukan godaan Aiden Wang. Tak lama kemudian, 5 hidangan disajikan, 1 hidangan daging, 1 hidangan sayur,
2 hidangan setengah daging dan setengah vegetarian, dan 1 sup. Yu Qiangna mengeluarkan sebotol baijiu, membukanya, dan menuangkan 2 tael untuk setiap orang. Ia berkata, bagaimana kita bisa makan tanpa anggur? Anggur ini mungkin kurang dikenal, tetapi bukan sesuatu yang bisa dibeli kebanyakan orang. Aiden Wang tidak bisa minum, tetapi ia tidak takut. Bahkan dengan fisiknya yang 7,8 kali lipat dari rata-rata orang, mustahil orang-orang ini bisa membuatnya mabuk. Hidangan disajikan, anggur dituang, dan Direktur San mengangkat gelasnya. Senang sekali bisa makan bersama di sini hari ini. Mari kita minum sedikit, katanya, lalu ia minum lebih dari seujung jari. Aiden Wang mengikuti dan minum dengan jumlah yang sama sebelum mulai makan. Xiao Wang, bolehkah aku memanggilmu begitu? Direktur San berinisiatif berbicara sambil memperhatikan Aiden Wang Guang makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baiklah, tidak masalah, jawab Aiden Wang sambil mengangguk. Baiklah, Xiao Wang, aku ingin tahu kapan dan bagaimana kau bergabung dengan organisasi ini. Bisakah kau memberitahuku? Direktur San melanjutkan pertanyaannya ketika melihat Aiden Wang tidak keberatan. Saya bergabung 2 bulan yang lalu. Saat itu saya sedang membaca novel daring. Saya baru saja selesai membaca sebuah buku dan merasa bosan ketika sebuah jendela tiba-tiba muncul di layar komputer saya. Jendela itu bertuliskan. Melihat semua orang menatapnya, Aiden Wang meletakkan sumpitnya dan melanjutkan, apakah kau ingin memahami arti hidup? Apakah kau ingin benar-benar hidup? Setelah Aiden Wang selesai berbicara, seluruh pemandangan menjadi hening, bahkan daun anggur yang tertiup angin pun berhenti bergerak, seolah seluruh pemandangan telah membeku. Tidak, seseorang masih bergerak, tetapi gerakannya terlalu halus. Pria yang mengemudikan mobil itu gemetar, matanya tertuju pada Aiden Wang, bibirnya bergerak seolah hendak berbicara, tetapi kegembiraannya menghentikannya. Direktur San sedang memikirkan apa yang dikatakan Aiden Wang, dan tiba-tiba menyadari ada yang salah. Xiao Yang, ada apa? Xiao Yang, yang sedang mengemudi, tidak menjawab kata-kata Direktur San, bahkan tidak memperhatikannya. Ia malah berbicara kepada Aiden Wang. Kau, kembali, dari keabadian mungkinkah organisasimu adalah dewa angkasa? Aiden Wang berpikir dalam hati bahwa ia akhirnya bertemu seseorang yang tahu apa yang ia lakukan. Kalau tidak, lelucon ini akan sia-sia. Namun, Aiden Wang sebenarnya ingin mengatakan kepadanya, imajinasimu terlalu kaya. Seharusnya kau tidak bekerja di dinas rahasia. Sebaiknya kau menulis novel di suatu tempat. Kau jelas punya potensi untuk menjadi penulis hebat. Kau harus segera mengejar karir yang menjanjikan ini sebagai penulis. Menjadi agen bukan untukmu. Namun setelah dipikir-pikir, ia mengurungkan niatnya. Takut mereka akan marah. Tidak, saya tidak tahu persis situasi organisasinya. Saya sama seperti Anda saat itu. Tangan saya gemetar saat menekan mouse. Saya takut mengklik ya, tetapi akhirnya saya tetap mengklik ya. Xiao yang sangat kecewa mendengar jawaban Aiden Wang. Tetapi ketika mendengar Aiden Wang mengklik ya, ia menarik napas dan terus menatap Aiden Wang untuk mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Setelah diklik, formulir itu berubah menjadi formulir survei, yang meminta Anda memilih karir yang ingin dijalani. Ada pembunuh, pedagang senjata, tentara bayaran perantara intelijen. Lagi pula, tidak ada karir yang standar. Saya tidak suka satupun, jadi saya memilih yang khusus di bawah, mengetik kata, otaku, lalu menekan enter. Aiden Wang semakin bersemangat membual. Sejauh ini, ia belum mengatakan satupun kebenaran. Namun, entah mereka percaya atau tidak, ia akan membual sepuasnya terlebih dahulu. Sungguh mengasyikkan membayangkan bisa membual kepada bos biro intelijen khusus. Betapapun keterlaluan bualan Anda, ia harus duduk di sana dan mendengarkan. Beberapa orang menyaksikan Aiden Wang semakin bersemangat saat ia berbicara, merasa sedikit tertipu. Namun, meskipun ia mencoba menipu, apa yang bisa dilakukan? Selalu ada orang yang bisa menangkapnya. Memikirkan hal itu membuat mereka merasa dirugikan, sehingga mereka berhenti mendengarkan bualan Aiden Wang. Awalnya mereka ingin mendapatkan informasi, tetapi akhirnya malah mendengarkan bualan Aiden Wang. Kesenjangannya terlalu besar, jadi mereka memutuskan untuk makan malam dan mengirimnya kembali. Aiden Wang tahu ia melebih-lebihkan ucapannya dengan melihat ekspresi semua orang. Ia tak kuasa menahan kegembiraannya, tetapi begitu ia mengatakannya, ia tak bisa menariknya kembali. Ia lalu menambahkan, kalau kau tak percaya padaku, kau bisa ikut tes detektor kebohongan. Kau tanya aku, dan aku jawab. Boleh. Demi menjaga integritasnya, ia tak punya pilihan selain menggunakan cara terakhir ini. Lagi pula, dengan syarat yang ampuh, detektor kebohongan apapun jadi sia-sia. Direktur San dan yang lainnya mengangguk dan tidak bertanya lagi. Mereka tidak bisa mendapatkan apapun darinya saat ini. Mereka harus menunggu sampai tes detektor kebohongan untuk memastikan apakah dia hanya membual. Mereka sebaiknya cepat makan. Kemudian mereka mulai makan dan minum, mengobrol tentang urusan keluarga,
dan menanyakan tentang situasi keluarga Aiden Wang. Aiden Wang tidak menyembunyikan apapun, karena memang ia tidak bisa menyembunyikannya. Acara makan malam itu berlangsung harmonis, dan hubungan mereka pun semakin dekat. Dalam perjalanan pulang, Aiden Wang tiba-tiba teringat cara yang bagus untuk membuktikan identitasnya. Ia berbalik dan berkata, "Paman San, bolehkah aku pergi ke kantor pusatmu untuk melihat-lihat? Jangan khawatir, aku tidak akan berkeliaran. Aku akan pergi kemanapun paman membawaku. Aku hanya ingin tahu apakah departemenmu seperti di film-film, dengan segala macam teknologi canggih." Direktur San tertegun sejenak. Belum pernah ada yang mengajukan permintaan seperti itu sebelumnya. Tidak ada yang mau masuk ke tempat seperti Biro Intelijen Khusus. Namun seseorang dari organisasi khusus justru meminta izin masuk. Direktur San sempat bingung. Namun, pikirannya terus berpacu, memperhitungkan untung ruginya, dan ia menyimpulkan bahwa keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Namun, ia tetap harus mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Karena Xiao Wang ingin pergi melihatnya, aku akan membuat pengecualian hari ini dan mengajakmu ke sana. Tapi tetap ada beberapa aturan yang harus diikuti. Setelah berkata begitu, ia mengeluarkan penutup mata dari kotak penyimpanan di belakang mobil. Aiden Wang terdiam. Ini sungguh tidak perlu. Apa gunanya menutup mataku? Aku tidak perlu melihat apa yang ingin ku ketahui. Memasuki kota, Aiden Wang mengenakan penutup mata dan mengemudi selama 40 menit lagi sebelum akhirnya memasuki garasi bawah tanah gedung perkantoran. Melihat layar yang diproyeksikan oleh proyektor eksternal, Aiden Wang menyadari bahwa tempat itu memang bagus. Mobil memasuki area parkir pribadi. Seorang pria tua di sana melihat mobil mendekat dan segera membuka pembatas. Saat mobil memasuki garasi, pintunya tertutup. Begitu pintu tertutup, dinding di dalamnya terbuka, memperlihatkan area parkir yang dapat menampung puluhan mobil. Ketika mereka sampai di sana, Direktur San melepas penutup mata Aiden Wang dan berkata, "Kita sudah sampai. Keluar dari mobil." Aiden Wang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Kenapa ini tempat parkir? Dan bagaimana kita bisa masuk? Semua sisinya tertutup." "Haha, aku tidak bisa bilang begitu." "Ayo," kata Direktur San sambil tersenyum. Lalu ia berjalan menuju dinding. Saat ia mendekat, sebuah layar kecil tiba-tiba muncul di dinding dengan tombol sentuh dan sebuah suara berkata, "Silakan masukkan kata sandi verifikasi." "Baiklah, Shenlong, buka pintunya." Direktur San tidak memasukkan kata sandi, melainkan berbicara langsung ke dinding. Verifikasi suara selesai. Individu tak dikenal terdeteksi. Silakan lakukan pemindaian pupil, lanjut suara elektronik itu. Direktur San berjalan ke layar kecil dan mengarahkan mata kanannya ke sana. Kilatan cahaya merah muncul. Verifikasi murid selesai. Selamat datang, Direktur. Tingkat keamanan sementara untuk orang asing tetap normal. Selamat datang di Biro Intelijen Khusus. Setelah suara elektronik itu selesai berbicara, dinding terbuka, memperlihatkan lorong di dalamnya. Saat semua orang masuk ke dalam, Aiden Wang bertanya, "Apakah itu kecerdasan buatan, San Shugang?" "Tidak juga. Shenlong belum mencapai level itu. Tidak ada program intelijen sungguhan di seluruh dunia. Tentu saja, mungkin ada beberapa di dalam bayanganmu," kata Direktur San sambil tersenyum pada Aiden Wang. Aiden Wang mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa. Ia berpikir dalam hati bahwa itu adalah sistem yang cerdas, sementara plugin itu adalah kehidupan yang cerdas. Perbedaan level antara keduanya terlalu besar. Mereka sama sekali tidak serupa. Setelah berjalan beberapa puluh meter, ia tiba di sebuah aula. Aula itu tampak sepi, tidak dipenuhi orang-orang yang berlalu lalang seperti di film-film. Aula itu tidak semegah dan seluas yang dibayangkannya. Hanya aula setinggi sekitar 5 meter dan luas beberapa ratus meter persegi. Aiden Wang merasa bosan. Untungnya, ia tidak datang ke sini untuk ini. Kalau tidak, ia pasti akan sangat tertekan. Direktur San melihat Aiden Wang mengerutkan bibirnya dan berkata, "Xiao Wang, apa kabar? Apakah kamu sedikit kecewa?" "Yah, memang sedikit. Tapi kalau dipikir-pikir, lorong-lorong di bioskop yang berada puluhan atau ratusan meter di bawah tanah dan tidak membutuhkan penyangga itu tidak realistis. Ini lebih bisa diandalkan," kata Aiden Wang. "Baguslah kau berpikir begitu. Bangunan bawah tanah seperti itu tidak mungkin dibangun dalam waktu singkat. Tenaga kerja dan sumber daya material yang dihabiskan sungguh tak terbayangkan. Pangkalan negara kecil Jepang yang dihancurkan oleh organisasimu sudah cukup membuat Jepang sedih. Aku tidak tahu berapa banyak usaha yang dihabiskan Jepang untuk membangun pangkalan seperti itu di gurun. Dan pangkalan itu lenyap dalam sekejap. Membayangkannya saja membuatku bahagia." Direktur San sebenarnya sangat senang melihat para iblis Jepang dalam kesulitan. Tetapi berita seperti itu tidak boleh disebarkan keluar. Kalau tidak, seluruh rakyat negeri akan bahagia bersama. "Xiao Wang, kamu jalan-jalan dulu sama Yukiang, baru duduk di ruang rapat. Aku mau ke kantor, paling lama 10 menit lagi sampai," kata Direktur San kepada Aiden Wang. "Paman San, kamu sibuk?"
Jadi aku akan meminta Kakak Yu menemaniku jalan-jalan. Aiden Wang mengangguk tanda tidak apa-apa, berpikir kamu akan kembali dalam waktu kurang dari 10 menit. Direktur San melirik Yu Qiang dan pergi. Yu Qiang kemudian mengajak Aiden Wang berkeliling ke beberapa tempat yang tidak penting. Tidak banyak yang bisa dilihat, jadi setelah sekitar 5 menit, Aiden Wang berkata, ayo duduk di ruang konferensi. Bahkan jika Aiden Wang tidak mengatakan apa-apa, Yu Qiang pasti akan membawanya ke sana, karena tempat-tempat yang mereka kunjungi semuanya rahasia. Dalam perjalanan menuju ruang pertemuan, Aiden Wang berkata kepada orang luar itu dalam hatinya sudah hampir waktunya. Kita bisa mulai. San Hongmin kembali ke kantor untuk memilah dokumen-dokumen yang belum disetujui dari acara malamnya, untuk melihat apakah ada hal penting yang terjadi. Untungnya, hanya ada 2 orang yang menangani masalah ini. Sisanya normal. Baru 5 menit berlalu, Yu Qiang mungkin masih menguntit Aiden Wang. Tapi memikirkan Aiden Wang cukup menarik. Bahkan pejabat provinsi dan kementerian pun tak berani bicara omong kosong seperti Aiden Wang saat berhadapan dengannya. Auranya terlalu kuat untuk orang biasa. Tapi Aiden Wang tampak tak menyadarinya. Ia sudah bercanda saat pertama kali bertemu. Dan kali ini, ia bahkan lebih keterlaluan, menyombongkan diri secara terang-terangan. Namun, ini juga menunjukkan bahwa Aiden Wang bukan orang biasa. Ia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Kalau tidak, ia tak akan berani mengunjungi markas Badan Intelijen Khusus. Saat aku sedang memikirkan sesuatu, ponselku tiba-tiba berdering. San Hongmin mengeluarkan ponselnya dan melihat sebuah pesan teks. Ia tercengang melihat judulnya, yang bertuliskan Departemen Keamanan Personel Hantu dengan huruf besar. Ponselnya sudah menerima pesan spam, dan ia bahkan tidak bisa menerima panggilan dari nomor yang tidak ada di buku alamatnya. Bagaimana mungkin ia tiba-tiba menerima pesan seperti ini? Ponselnya memiliki tingkat keamanan tertinggi, dan panggilan tidak bisa dilakukan tanpa izin keamanan. Namun, organisasi hantu pun berhasil mengirim pesan teks kepadanya. Kekuatan mereka luar biasa. Ia segera membuka ponselnya untuk melihatnya. Halo, Direktur San. Saya dari Departemen Keamanan Personalia Organisasi Bayangan. Saya ingin bertanya mengapa salah satu personel kami dibawa ke markas Anda. Jika ada personel kami yang melanggar peraturan Anda, mohon jelaskan situasinya. Jika memang itu kesalahan personel kami akan memberikan kompensasi, tetapi kami meminta Anda mengembalikan mereka kepada kami, dan kami akan menghukum mereka sebagaimana mestinya. Jika karena alasan lain, mohon izinkan mereka meninggalkan markas Anda dalam waktu 12 jam. Jika mereka tetap berada di sana dalam waktu 12 jam, Anda akan menahan mereka, dan kami akan menggunakan kekerasan untuk menyelamatkan mereka. Jika tanda-tanda vital mereka hilang dalam waktu 12 jam, Anda akan menghabisi mereka, dan kami akan melancarkan serangan yang menghancurkan terhadap Anda. Mohon pertimbangkan hal ini. Pembuluh darah Direktur San berdenyut setelah membaca ini. Sungguh mendominasi. Bukan? Bahkan lebih mendominasi daripada Amerika. Bagaimana dengan mengembalikan personal kita, menyelamatkan mereka dengan paksa, dan melancarkan serangan yang menghancurkan? Sungguh mendominasi. Jika Jepang telah menangkap orang-orang Pantom, dan Pantom bernegosiasi seperti ini, tak heran orang-orang Jepang kecil itu mengabaikan Pantom. Dengan negosiasi seperti itu, sungguh mengherankan orang-orang itu akan dikembalikan. Untungnya mereka tidak langsung melompat keluar. Jika orang-orang Jepang kecil itu bukan target, setelah menerima serangan terberat, sungguh mengherankan organisasi manapun akan repot-repot dengan Pantom. Orang macam apa yang ada di organisasi hantu ini? Mereka bahkan punya Departemen Keamanan Personalia. Mereka cuma mau memperdaya orang-orang mereka sendiri. San Hongmin benar-benar khawatir dengan kecerdasan anggota organisasi hantu. Wajar saja, kan? Aiden Wang juga agak aneh. Dia bersikeras mengunjungi markas dinas rahasia padahal dia bisa pergi ke tempat lain. Ini benar-benar seperti mencari mati. Seperti teroris yang bilang ke Direktur FBI, aku mau ke markas FBI MU. San Hongmin berdiri dan menuju ruang konferensi. Sambil berjalan sambil berpikir, untuk apa mereka butuh detektor kebohongan? Tidak heran kalau organisasi aneh seperti itu bisa melakukan hal-hal yang lebih aneh lagi. Ia ragu orang normal bisa bergabung dengan organisasi ini. Ia akan memeriksa apakah Aiden Wang sudah selesai berkeliaran. Jika sudah, ia akan segera mengusirnya. Sekelompok orang gila seperti itu benar-benar tak tersentuh. Benar-benar sesuai dengan pepatah orang gila tidak perlu ditakuti. Tetapi orang terpelajar perlu ditakuti. Terutama ketika mereka memiliki senjata super. San Hongmin awalnya tidak percaya hantu itu berani menyerang Jing Bei. Lagi pula, itu bukan gurun Afrika. Tapi sekarang ia mempercayainya. Ia curiga mereka bahkan akan mengubah Pentagon menjadi danau buatan. Apalagi Jing Bei. Saat memasuki ruang konferensi, saya melihat Aiden Wang dan Yu Qiang sedang minum teh, mengobrol, dan tertawa. Aiden Wang melihat San Hongmin masuk, berdiri, dan berkata, Paman San sudah selesai. Ya, kau harus datang meskipun belum selesai. Kalau kau tidur di sini, mungkin besok akan jadi danau buatan, kata Direktur San dengan nada tak berdaya.
Yu Qiang juga tercengang. Ia melihat Aiden Wang tersenyum di sana, berpikir bahwa Aiden Wang pasti ketakutan. Paman San, apakah Anda sudah menerima pemberitahuan dari organisasi kami? Tidak apa-apa, saya akan menjelaskannya kepada mereka. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan ponselnya. Meskipun ponsel ini terlihat persis sama dengan aslinya, fungsi di dalamnya telah berubah. Baru saja, Aiden Wang meminta pihak pengaya untuk menghancurkan ponsel asli dan menukarnya dengan ponsel yang dapat melakukan proyeksi 3 dimensi. Ia hanya perlu membuatnya terlihat sama dengan aslinya, hanya untuk menakut-nakuti orang. Aiden Wang membuka kunci ponselnya seperti biasa dan membuka sebuah aplikasi. Cahaya biru menyala dari kamera depan ponsel, memindai seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, layar memancarkan sinar ke atas. Ia meletakkan ponselnya rata di atas meja ruang konferensi. Sebuah proyeksi virtual 3 dimensi setinggi setengah meter muncul di atasnya. Proyeksi tersebut menampilkan informasi Aiden Wang, dan berbagai proses verifikasi sedang berlangsung secara bersamaan. Proses ini jauh lebih menakutkan daripada verifikasi awal. Jelas bahwa yang satu tinggi, kaya, dan tampan, sementara yang satunya miskin dan tak berguna. Direktur San dan orang lain yang berdiri di dekatnya tercengang. Beberapa detik kemudian, terdengar suara perempuan yang terdengar elektronik di telepon. Informasi verifikasinya benar. Tidak ada yang aman. Tolong jelaskan mengapa Anda ada di markas Badan Intelijen Khusus. Karena masalah dengan video terakhir ditemukan oleh Biro Intelijen Khusus, saya memberitahu mereka bahwa saya dari Pantom dan mereka tidak mempersulit saya. Saya bilang ingin mengunjungi markas Biro Intelijen Khusus, dan mereka membawa saya ke sini, jelas Aiden Wang. Analisis sedang berlangsung. Tidak ada kesalahan logika, dan penjelasannya disetujui. Namun, harap tinggalkan tempat itu dalam waktu 12 jam. Jika tidak, kebebasan pribadi Anda akan dibatasi, dan organisasi akan menggunakan kekerasan untuk menyelamatkan Anda. Jika terjadi konflik yang tidak perlu, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Kata-kata yang keluar dari telepon membuat Yu Qiang merasa seperti akan pingsan. Penjelasan seperti itu bisa disetujui, dan tidak ada kesalahan logika. Logika aneh macam apa ini? Jika seseorang dari Badan Intelijen Khusus pergi ke markas Shield As dan kemudian kembali untuk memberikan penjelasan seperti itu, alangkah baiknya jika mereka tidak dibunuh. Membawa mereka keluar dan memukuli mereka, lalu mengurung mereka di ruangan kecil yang gelap akan menjadi suatu keistimewaan. Sesampainya di Shadow, kami diberitahu bahwa kami punya waktu 12 jam untuk pergi. Dan jika kami tidak bisa pergi, kami harus menggunakan kekerasan. Astaga! Apakah karena dunia berubah begitu cepat sehingga kami tidak bisa mengimbanginya? Tapi mengambil langkah terlalu besar bisa jadi bencana. Yu Qiang mengeluh dalam hati. Tetapi Direktur San, di sisi lain, jauh lebih tenang karena ia sudah melihat semuanya sebelumnya. Bisakah saya membuat kesepakatan teknologi dengan Biro Intelijen Khusus? Tanya Aiden Wang. Sebenarnya, Aiden Wang ingin memberikan kompensasi karena plugin tersebut menemukan banyak informasi di sini terakhir kali dan tadi. Dan Aiden Wang juga mendapat banyak poin. Dia ingin memberikan kompensasi secara terbuka. Akan lebih baik lagi jika ada kejutan. Telah ditetapkan bahwa organisasi tersebut bukan organisasi yang bermusuhan. Perdagangan diperbolehkan, tetapi tingkat transaksinya terbatas pada tingkat pemula. Oke, aku sudah selesai. Kita putus saja, kata Aiden Wang. Dan gambar yang diproyeksikan di ponselnya pun menghilang. Kemudian Aiden Wang menatap Direktur San dan berkata, aku ingin berbisnis dengan Paman San. Kita sedang bertukar informasi teknologi. Paman San, beritahu aku teknologi apa yang Paman San butuhkan. Lalu kita bisa menawarkan informasi teknologi lainnya sebagai gantinya. Bagaimana menurutmu? Saya ingin tahu informasi seperti apa yang ingin kalian tukarkan. Apakah kalian punya teknologi seperti fusi nuklir terkendali? Kalau kita bertukar, teknologi seperti apa yang ingin kita tukarkan? Direktur San tidak menganggapnya terlalu serius. Ia mengangkat masalah yang belum terpecahkan di dunia. Kini ia merasa bahwa organisasi bayangan tidak hanya aneh, tetapi juga agak arogan. Ini benar-benar ada. Kita bahkan punya kapal induk bertenaga fusi nuklir terkendali. Kalian bisa menggunakan teknologi apapun, mulai dari teknologi produksi popok bayi dan formula pasta gigi hingga seluruh teknologi satelit dan gambar desain pesawat ruang angkasa. Saya punya katalog teknisnya di sini. Kalian bisa melihatnya. Setelah Aiden Wang selesai berbicara, ia menyetel ponselnya dan menunjukkan katalog teknis tersebut kepada mereka. Bahkan informasi tentang teknologinya sendiri sangat lengkap, termasuk formula kunci dan parameter batu giok. Direktur San dan Yu Qiang terkesima dengan teknologinya. Jika mereka benar-benar menguasai semuanya, melampaui As dalam 3 tahun pasti akan menjadi kenyataan. Menjadi kekuatan terdepan dunia dalam 5 tahun bukanlah mimpi, dan bahkan dominasi dunia dalam 10 tahun pun akan berada dalam genggaman mereka. Mereka membuka dokumen tentang radar elektronik. Yu Qiang, seorang profesional di bidangnya, memahaminya dengan baik dan menyadari bahwa semua itu asli dan bukan tipuan.
Bahkan, dengan mengikuti arahan penelitian yang diuraikan dalam dokumen tersebut, pengembangannya dapat dilakukan dalam beberapa tahun. Direktur Sun dan Yuk yang bertukar pandang, masing-masing melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Direktur Sun tidak merasa organisasi bayangan itu arogan, melainkan merasa mereka terlalu rendah hati. Namun, penilaiannya terhadap mereka sebagai aneh tetap tidak berubah, dan malah menguat. Ia tidak dapat menemukan kata sifat lain untuk menggambarkan organisasi yang dapat menggunakan teknologi fusi nuklir terkendali untuk memproduksi popok bayi. Kata tanpa otak sama sekali tidak terlintas di benak Direktur Sun. Jika organisasi yang memiliki teknologi semacam itu dianggap tanpa otak, maka sebagian besar organisasi di dunia memang tanpa otak. Sudah tengah malam ketika Aiden Wang kembali ke hotel. Sebenarnya, ia sudah lama ingin pergi karena setelah melihat katalog, kedua orang itu menatapnya seperti serigala besar yang menatap kelinci putih kecil. Mata mereka merah. Pada akhirnya, tak ada cara lain. Jadi Aiden Wang harus menyalin katalog itu kepada mereka sebelum ia bisa pergi. Jika Aiden Wang tidak memberitahu mereka bahwa mereka juga harus memberikan katalog teknis, dan dengan cara ini, Aiden Wang akan terhubung ke kantor pusat untuk memindainya sebelum ia bisa memberikan informasi teknis kepada mereka. Aiden Wang tak akan pernah berpikir untuk pergi. Ia berdiskusi panjang lebar dengan Aiden Wang, apakah ia bisa memberikan informasi untuk dipelajari terlebih dahulu, untuk meyakinkan atasannya. Aiden Wang menolak, jadi ia terpaksa mengambil katalog teknis dan membawanya kembali untuk dipelajari. Aiden Wang menduga para ahli dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok itu tidak akan bisa tidur malam ini. Namun, hal itu tidak mengganggunya lagi. Ia langsung mandi dan tidur. Aiden Wang tertidur, dan banyak orang sibuk karena informasi yang telah ia sebarkan. Beberapa profesor berusia 60-an dan 70-an di Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok hampir pingsan karena kegembiraan melihat informasi tersebut. Operasi penyelamatan yang panik diperlukan untuk menyadarkan mereka, yang membuat semua orang ketakutan. Akhirnya, orang-orang yang lebih muda dengan daya tahan fisik dan mental yang lebih kuat diminta untuk meninjau katalog, memilih informasi yang mereka butuhkan dengan segera, dan kemudian meminta para profesor senior untuk memverifikasi keasliannya. Meskipun demikian, staf medis terus mengawasi dengan hati-hati, khawatir sesuatu akan terjadi lagi. Sun Hongmin berjalan memasuki pavilion Ziguang di Zongnanhai sambil membawa katalog teknis. Beberapa pemimpin, yang sering terlihat di televisi, duduk di sana. Sun Hongmin pertama-tama memberikan laporan rinci tentang insiden tersebut, lalu mengeluarkan katalog dan menyerahkannya kepada orang di tengah. Setelah selesai membacanya, ia membagikannya kepada semua orang, yang kemudian melihatnya. Terdengar beberapa tarikan napas dalam. Setelah semua orang selesai membaca, orang pertama di sebelah kiri berbicara. Apakah semua yang ada di dokumen ini benar? Apakah syarat pertukaran benar-benar seperti yang mereka klaim? Teknologi apapun bisa diterima, dan teknologi inti kita tidak diperlukan. Apa tujuan mereka? Apa manfaatnya bagi mereka? Kontennya telah dikirim ke Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok untuk diverifikasi. Sejauh ini, semua informasi yang terverifikasi adalah asli. Ketentuan pertukarannya juga nyata, tetapi kami tidak tahu mengapa mereka melakukan ini, dan kami tidak dapat menebaknya. Secara teoritis, pertukaran semacam itu hanya menguntungkan kami dan tidak menguntungkan mereka, jawab Sun Hongmin. Setelah mendengar jawaban Sun Hongmin, beberapa orang bertukar pikiran dan akhirnya mencapai konsensus mereka akan menukar teknologi usang dengan teknologi yang sangat dibutuhkan, mengambil apapun yang bisa mereka ambil. Setelah teknologi tersebut tersedia, jika tidak ada masalah, mereka akan melanjutkan pertukaran lainnya. Setelah itu, Sun Hongmin pergi ke Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok untuk meninjau situasi dan mempersiapkan teknologi yang sudah usang. Sebagian besar teknologi masih dalam bentuk kertas, dan transaksi akan dilakukan secara elektronik, jadi ia harus memindainya ke komputernya secepat mungkin. Ia tidak bisa tidur sampai semua pekerjaan selesai. Keesokan paginya, Aiden Wang tidur sampai ia terbangun secara alami. Saat itu sudah pukul 10 pagi. Ia tidak punya rencana untuk hari itu, jadi ia hanya menunggu mereka tiba dengan data untuk pertukaran. Ia pikir itu tidak akan secepat itu. Ia menyalakan TV untuk melihat apakah ada sesuatu yang besar terjadi. Sejak ia mendapatkan kode curang, Aiden Wang menghabiskan jauh lebih sedikit waktu online. Sebagai orang rumahan, ini jelas bukan pekerjaan yang tepat, tetapi siapa yang bisa menyalahkannya karena memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan? Anda tidak membuat masalah, tetapi masalah akan menemukan Anda. Tidak heran protagonis dalam novel itu begitu sibuk setelah menggunakan kode curang sehingga ia tidak punya waktu untuk tidur dan kelelahan seperti anjing. Ia merasakan kecenderungan untuk berkembang seperti itu sendiri. Aiden Wang langsung tenang memikirkan hal itu. Ia tidak ingin berakhir seperti itu. Ia harus menemukan cara untuk melakukannya. Ia pikir pertukaran informasi ini adalah ide yang bagus. Ia tidak perlu berkeliling jalan dengan taksi. Mereka cukup menyiapkan informasi dan mengirimkannya kepadanya. Begitu mereka merasakan manisnya, mereka mungkin akan lebih antusias daripada dirinya. Itu saja, katanya. Mulai sekarang, aku hanya perlu menikmati hidup.
Namun, beberapa hal berada di luar kendali kemauan pribadi. Seperti kata pepatah, rencana tidak sebaik perubahan. Saya mengganti-ganti puluhan saluran dengan remote, dan yang ada hanyalah drama Korea yang tak bermutu atau drama anti-Jepang, atau para pakar dan akademisi yang mengoceh tentang hal-hal seperti pasar properti yang anjlok dan air yang tercemar. Tidak ada yang bisa saya pahami. Lalu ada infomersial ini 198, bukan 998, dengan segala macam hadiah gratis. Kalau mereka menjual seperti ini, mereka akan bangkrut dalam beberapa hari. Rasanya mereka tidak menjual apa-apa, malah seperti membantu mengentaskan kemiskinan. Aiden Wang baru saja mematikan TV ketika ia melihat sekilas sesuatu yang menarik perhatiannya. Berita itu adalah liputan berita tentang pameran mobil internasional Beijing, yang menampilkan berbagai mobil sport baru dari berbagai produsen. Aiden Wang tertarik dengan mobil konsep dan sebagainya. Lagi pula, tak banyak pria yang tidak mencintai mobil. Beberapa bahkan memperlakukan mobil mereka seperti istri mereka, dan jika berani menyentuhnya, mereka akan melawan sampai mati. Seperti kata iklan, kalau tergoda, mendingan bertindak sekarang. Aiden Wang pun berpikir demikian, langsung bangun, mencuci piring, dan melewatkan makan malam, lalu bersiap turun untuk naik taksi dan langsung menuju pameran mobil. Begitu tiba di lobi hotel, ia dihentikan oleh seseorang. Ternyata itu adalah Xiao Yang, sang sopir. Setelah bertanya, ia menemukan bahwa biro tersebut telah secara khusus menyediakan mobil untuk Aiden Wang untuk memudahkan perjalanannya, sekaligus untuk mengawasinya, dan tentu saja, untuk mencegahnya mendapat masalah di Jingbei. Kecelakaannya mungkin tidak akan menjadi masalah besar, tetapi beberapa danau buatan di Jingbei akan menjadi masalah besar. Jadi, lebih baik mengirim beberapa orang untuk mengikutinya. Jika ada orang yang begitu bodoh hingga menyinggung Aiden Wang, mereka dapat segera turun tangan, tanpa perlu organisasi hantu turun tangan. Ketika organisasi hantu bertindak, itu bukan hal yang mudah. Mereka sudah melakukan kebaikan besar dengan tidak membuat danau buatan di kota Jingnan terakhir kali. Aiden Wang masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi penumpang, dengan dua orang lain duduk di belakangnya sebagai pengawal. Setibanya di pameran mobil, Aiden Wang tidak perlu membeli tiket. Xiao yang menunjukkan kartu identitas, dan petugas keamanan di gerbang mempersilakan mereka masuk. Apakah kamu tidak perlu membeli tiket saat mengunjungi tempat wisata? Tanya Aiden Wang. Kami masih punya waktu untuk bepergian, tetapi kami tetap menjawab tidak. Kami seperti orang normal pada umumnya. Kami hanya menggunakan kartu identitas kami saat menjalankan misi. Jadi menemaniku ke pameran mobil termasuk misi? Lupakan saja. Xiao yang butuh waktu lama untuk mengucapkan sepatah kata pun. Aiden Wang tidak bertanya lagi, dan Xiao yang menghela napas lega. Beberapa orang berjalan memasuki ruang pameran, Aiden Wang di depan, Xiao yang di sampingnya, dan dua lainnya mengikuti di belakang. Melihat momentum Aiden Wang dan kelompoknya, yang lain segera memberi jalan. Kota Jingbei adalah tempat yang rumit, dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan bertemu seseorang yang tidak boleh kita ganggu. Karena itu, semua orang sangat rendah hati. Kecuali para pangeran sejati, semua orang akan lebih terkendali. Lagi pula, kita tidak mengenal semua orang di lingkaran itu, dan tidak semua orang akan menghargai kita. Seseorang seperti Aiden Wang bisa jadi orang kaya baru atau pangeran sejati. Memprovokasi salah satu dari kedua tipe orang ini akan merepotkan. Lebih baik minggir. Tidak ada yang mau menyusahkan diri sendiri, kan? Aiden Wang tidak terlalu peduli dan berpikir bahwa orang-orang di Beijing Utara berkualitas tinggi. Ia mengeluarkan kamera eksternalnya dan mulai memotret secara acak, tanpa tahu apakah ia memotret mobil atau model mobilnya. Pameran mobil internasional Beijing tahun ini sangat besar, dengan 1.134 kendaraan yang dipamerkan, 118 diantaranya merupakan mobil perdana dunia, dan puluhan mobil konsep. Aiden Wang mengabaikan model-model kelas bawah dan langsung beralih ke mobil mewah dan mobil sport. Melihat mobil-mobil sport yang tampak mengesankan itu, Aiden Wang langsung ingin membelinya. Namun kemudian ia terpikir sebuah program curang. Ia berpikir, mengapa tidak mereka membuat supercar dan menggunakan gaya mobil-mobil di pameran? Lagi pula, mobil-mobil sport yang diciptakan oleh program curang itu terlalu avant-garde, jauh lebih avant-garde daripada mobil konsep Shenma, dan orang-orang zaman sekarang tidak akan menerimanya. Aiden Wang dan teman-temannya membeli beberapa kotak makan siang. Xiao yang membayarnya, sambil berkata, semuanya diganti. Yah, Aiden Wang belum pernah makan makanan yang dibayar pemerintah seumur hidupnya, jadi hari ini ia memutuskan untuk mencobanya. Ia tidak tahu apakah itu karena ia belum sarapan atau karena dibayar pemerintah, tetapi menurutnya kotak makan siang itu rasanya sangat enak, jadi ia makan lagi. Ia bahkan bertanya, apakah kotak kedua akan diganti? Ekspresi dan nadanya sungguh menjengkelkan. Setelah makan siang, saya mulai memotret lagi, fokus pada mobil sport. Sambil merekam, saya terus bergumam, bagian depan McLaren 650S keren banget, velg mobil konsep Maserati Alfieri keren banget, kok Corvette baru mirip 4X4 yang saya mainkan waktu kecil, dan astaga,
Kenapa Koenigsegg One 1 malah lebih mirip 4x4 dari itu? Apa desainer zaman sekarang meniru konsep desain mainan? Gumaman Aiden Wang terdengar oleh seseorang di sebelahnya. Ia menatap Aiden Wang dan mendapati ada dua pengawal di belakangnya. Jelas mereka bukan orang yang bisa diremehkan. Namun, ia juga berbisik, sekilas saja sudah ketahuan kalau dia orang desa. Dia tidak tahu apa-apa, dan dia terlihat seperti mobil berpenggerak 4 roda. Lucu sekali. Ia berbicara dengan suara rendah, dan mengira Aiden Wang tidak bisa mendengarnya. Tanpa diduga, pendengaran Aiden Wang yang buruk mendengar setiap kata yang diucapkannya. Kenapa kamu punya pendapat? Kalau kamu punya pendapat, cerita saja padaku. Apa gunanya menjelek-jelekan orang lain di belakang? Tanya Aiden Wang sambil menoleh. Pria itu merasa malu. Dilihat dari pakaiannya, ia berasal dari keluarga kaya dan terbiasa dimanja sejak kecil. Setelah mendengar perkataan Aiden Wang, ia tidak peduli apakah Aiden Wang mudah diganggu atau tidak. Ia membuka mulut dan berkata, "Ada apa denganmu? Kau bilang mobil ini seperti mobil mainan berpenggerak 4 roda. Apa kau sanggup membelinya? Kurasa kau hanya sanggup membeli mobil mainan berpenggerak 4 roda. Aku tidak mampu membelinya. Kalau kamu bisa menjual keenam mobil itu kepadaku, aku akan membelinya semua. Lagi pula, aku mampu atau tidak, itu bukan urusanmu." Apa yang kamu teriakan? Aiden Wang sedikit kesal setelah mendengar ini. Dia sedang menonton pameran mobil, tetapi tiba-tiba seekor anjing gila berlari keluar dan terus berteriak. Apa dia benar-benar pikir dia mudah diganggu? Saat ini, orang-orang di sekitar juga melihat ke sini. Orang Tionghoa suka menonton kegembiraan, jadi mereka akan bergerak maju ketika ada kegembiraan. Tak lama kemudian, kerumunan besar berkumpul di sini. Lihatlah pakaianmu seperti itu dan kau masih ingin membeli 6 mobil. Masalahnya, kau bahkan tidak mampu membeli satu velg pun. Kau bahkan tidak bisa menyombongkan diri. Pria itu membalas, tetapi tebakan Aiden Wang benar. Ia benar-benar tidak mampu membelinya. Membeli mobil seharga beberapa juta bukanlah masalah baginya, tetapi ia sungguh tidak mampu membeli mobil sport seharga puluhan juta RMB seperti ini, yang hanya diproduksi 6 unit di seluruh dunia. Aiden Wang tidak melanjutkan perdebatannya. Ia malah menoleh ke arah staf Koenigsegg. Seseorang yang tampak seperti eksekutif datang dan bertanya, "Maaf, apakah Anda dari Koenigsegg? Apakah semua mobil Anda sudah terjual?" "Halo Pak, saya Direktur Penjualan Koenigsegg. Kami sudah menjual 4 dari 6 Koenigsegg One 1, dan tinggal 2 lagi," kata Aiden Wang, Direktur Penjualan Koenigsegg, lalu menoleh ke pria itu dan berkata, "Masih ada 2 lagi. Bagaimana kalau kita beli satu saja? Jangan bilang Bapak tidak punya uang, nanti saya pandang rendah." Pria itu menyadari ada yang tidak beres, mungkin karena ia telah menendang pelat baja, tetapi ia masih bisa berkata, "Siapa tahu kalian berdua bersekongkol? Banyak sekali penipu akhir-akhir ini. Mereka melihat saya punya uang dan ingin menipu saya agar membeli mobil rongsokan ini. Siapa tahu ini cuma rekayasa kalian karena kalian tidak bisa menjualnya lagi." Begitu selesai bicara, Direktur Penjualan Koenigsegg langsung marah dan berkata, "Pak, boleh saja Anda bilang mobil kami seperti mobil mainan 4x4, tapi jangan bilang mobil kami mobil rongsokan. Mohon maaf kepada perusahaan kami, atau saya akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik yang keji." Pria itu tahu ia telah mengatakan hal yang salah, terutama setelah mendengar apa yang dikatakan Direktur Penjualan. Jadi, ia meminta maaf dengan suara pelan dan segera pergi. Sebelum pergi, ia menatap Aiden Wang dengan tajam. Aiden Wang mengabaikannya dan terus melihat-lihat mobil. Setelah melihat mobil sport, yang lain pergi melihat SUV. Beberapa mobil terlihat sangat mengesankan, dan Aiden Wang juga menyukainya. Kemudian mereka melihat mobil konsep, segala macam konsep desain. Beberapa tidak terlihat seperti mobil sama sekali, tetapi garis-garis rampingnya sungguh indah. Mereka menghabiskan sepanjang sore melihat-lihat seperti ini, sampai Xiao yang datang ke telinga Aiden Wang dan mengatakan bahwa Direktur San telah memesan kamar pribadi di hotel dan sedang menunggunya makan malam. Dia melihat jam dan menyadari sudah lewat pukul 4. Bagaimanapun, dia telah melihat semua yang perlu dilihatnya. Dia memutuskan untuk kembali ke hotel. Dia tidak bisa membuat direktur menunggu terlalu lama. Mereka masuk ke mobil dan terdiam sepanjang perjalanan. Setibanya di hotel, Aiden Wang keluar dan mendapati Yuki yang sudah menunggu di pintu. Ia merasa sedikit malu dan segera keluar dari mobil dan berkata, "Kakak Yu, kenapa kau di sini di depan pintu? Ini sangat memalukan." Yuki yang tersenyum dan berkata, "Ini tugasku. Dibandingkan dengan kepentinganmu, menunggu di pintu hotel tidak ada apa-apanya. Jika aku punya waktu, aku akan tetap di sisimu dan menjadi pengawalmu. Bagaimana mungkin kita membiarkan saudara Yu menjadi pengawalku? Lagi pula, aku bukan orang penting, jadi untuk apa aku butuh pengawal?" Mereka berdua berbincang sambil berjalan masuk. Sesampainya di ruang pribadi, mereka mendapati Direktur San sudah ada di sana, dan hidangan di meja hampir tersaji. "Paman San, maafkan aku karena membuatmu menunggu begitu lama.
Kalau saja Paman memberitahuku lebih awal, aku pasti sudah kembali lebih awal, kata Aiden Wang sambil memasuki ruangan. Aku juga baru saja menyelesaikan pekerjaanku. Kudengar kau pergi ke pameran mobil, dan kupikir kau pasti belum makan. Jadi aku memesan kamar pribadi agar kau bisa datang dan makan malam bersama. Ini kesempatan bagus untuk menindaklanjuti apa yang kau katakan kemarin. Begini, aku membawa semuanya. Aiden Wang memeriksanya dan ternyata itu memang sebuah laptop dan puluhan hard drive eksternal. Kalian cepat sekali. Berapa banyak informasi yang harus disimpan di begitu banyak hard drive seluler? Berapa banyak informasi yang diperoleh hanya dalam satu hari? Kekuatan negara ini sungguh luar biasa. Ini baru sebagian. Masih banyak dokumen kertas yang perlu dipindai. Butuh seharian penuh untuk melakukan ini dengan puluhan pemindai. Kita sudahi saja ini, makan dulu. Kamu pasti lapar setelah seharian berkeliling. Setelah Direktur San selesai berbicara, Aiden Wang pun duduk dan bersiap untuk makan. Makan malam berlalu dengan cepat, tanpa alkohol, dan selesai dalam waktu setengah jam. Aiden Wang menyelesaikan makan malamnya, membuka laptop, memasukkan hard drive eksternal, dan berpura-pura menghubungkan ponselnya ke komputer dan mulai membaca data. Padahal, ia yang mengendalikan segalanya, bahkan mengatur waktu untuk membaca satu hard drive eksternal setiap 3 menit. Meski begitu, tetap saja butuh waktu lebih dari 2 jam untuk menyelesaikannya. Setelah selesai, keduanya menatap Aiden Wang dengan tatapan tajam, dan Aiden Wang tahu apa yang mereka duga. Datanya sudah dikirim ke kantor pusat. Mereka akan mengirimi saya pesan setelah mengevaluasinya. Nanti kita tahu, jangan khawatir. Aiden Wang mengatakan ini, tetapi dalam hati, ia berseri-seri kegirangan. Ia telah mendapatkan banyak poin. Sebagian besar data ini tidak tersedia daring. Menurut chat tersebut, data tersebut pada dasarnya dapat meningkatkan peradaban primitif ke level bumi selama Perang Dunia Kedua, dan datanya sangat komprehensif. Data tersebut berisi metode manufaktur untuk kaca, semen, baja, plastik, sabun, segala macam prinsip ilmiah dasar, dan cetak biru senapan mesin serta senjata yang belum sempurna. Siapapun yang dapat melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno dengan informasi ini akan praktis tak terkalahkan. Aiden Wang telah mengumpulkan lebih dari 80.000 poin, tetapi ia harus berpikir matang-matang tentang teknologi apa yang akan diberikan kepada negaranya. Ia tidak bisa memberikan teknologi yang terlalu canggih, karena hal itu mustahil tanpa teknologi industri yang dibutuhkan. Ia teringat sebuah unggahan daring yang ia baca tentang kelemahan Tiongkok saat ini dalam hal material logam, mesin industri ultra presisi, mesin pesawat, dan teknologi nuklir. Maka, ia memutuskan untuk memberikan teknologi di bidang-bidang tersebut. Ia akan membiarkan peretas memilih teknologi yang dapat segera diproduksi. Jika tidak, ia hanya akan memberi mereka cetak biru pesawat ruang angkasa, yang harus dirahasiakan. Aiden Wang menghabiskan waktu lama memilih informasi yang disediakan oleh plugin tersebut, dan akhirnya memutuskan. Ia meminta plugin tersebut untuk memproyeksikan informasi tersebut ke ponselnya agar mereka berdua bisa menontonnya. Keduanya tersipu membaca judul-judul dokumen yang diproyeksikan di ponsel mereka. Bahkan tanpa pengetahuan profesional, judul-judul itu terdengar mengesankan. 160 formula superalai, mencakup 4 bidang konstruksi, lapis baja, aviasi, dan logam khusus. Mesin penghubung multisumbu CNC skala besar dengan presisi tingkat nano dan printer 3D beresolusi tinggi yang besar. Mesin turbofan dengan rasio dorong berat 15 dan mesin detonasi pulsa berkinerja tinggi. Gambar desain dan konstruksi untuk reaktor fusi nuklir terkendali kurungan magnetik berukuran sedang. Ini adalah informasi teknologi dengan nilai setara yang dipertukarkan oleh kantor pusat berdasarkan informasi yang diberikan. Apakah menurutmu tidak apa-apa? Aiden Wang menatap kedua orang itu dengan mata terbelalak, takut mata mereka akan keluar, lalu berkata cepat. Tidak bisakah kita memilihnya sendiri? Ada begitu banyak data dan hanya sedikit yang ditukar. Itu tidak terlalu sedikit, kata San putus asa. Lagi pula, organisasi aneh seperti itu tidak bisa ditemui kapanpun. Jika kita bisa menukar data usang dan tidak diinginkan itu dengan teknologi canggih, kita bisa mendapatkan sebanyak mungkin. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Ini keputusan kantor pusat, dan aku tak punya hak untuk mengubahnya. Tak ada yang bisa kulakukan. Aiden Wang memutar bola matanya dan berpikir, kau masih belum puas. Oh, ayo kita lanjutkan besok. Kita coba pindai informasinya ke komputer malam ini. Kita kerjakan saja untuk hari ini. Xiao Wang, tolong salin informasinya dulu. Direktur San merasa hal itu mustahil, tapi sudah cukup. Jadi ia segera meminta Aiden Wang untuk menyalin informasinya agar ia bisa mengambilnya kembali. Setelah Aiden Wang selesai menyalin data untuk mereka dan memastikan semuanya benar, ia bergegas pergi, tak lupa melanjutkannya besok. Ia bahkan meninggalkan laptop dan hard drive portable di atas meja. Aiden Wang terpaksa berkemas dan membawanya kembali ke kamarnya. Untungnya, ia sedang makan di hotel. Kalau tidak,
Orang-orang akan mengira Aiden Wang menjual hard drive portable jika ia berjalan di jalan. Kembali ke kamarnya, ia berhenti memikirkan pertukaran informasi dan malah merenungkan penampilan mobil-mobil sport itu. Bahkan sekarang, Aiden Wang masih belum memutuskan model mana yang akan ia gunakan. Ia mandi dan pergi tidur, masih memikirkannya, sebelum akhirnya terlelap. Aiden Wang sedang tertidur, sementara mereka yang menangani masalah ini masih sibuk. Informasi yang dibawa Direktur San langsung dibagikan kepada beberapa profesor senior dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Melihat gambar dan spesifikasi teknis dalam informasi tersebut, mereka tiba-tiba merasa sesak napas. Nah, mereka dikirim untuk perawatan darurat lagi. Untungnya, mereka punya pengalaman hari ini. Staf medis sudah menunggu di luar pintu. Begitu mereka melihat ada yang tidak beres, mereka langsung masuk untuk merawat pasien dan kemudian mengirimnya ke rumah sakit, dan tidak pernah diizinkan pulang. Situasi seperti ini sungguh tak tertahankan. Jadi, betapapun para profesor senior itu ribut, mereka tidak akan membiarkannya meninggalkan rumah sakit. Biarkan saja dia di sini. Para pria parubaya yang mengerjakan tugas para profesor tua itu juga tersipu, berteriak, dan menjerit saat membaca. Setelah meninjau informasi tersebut, mereka kembali ke tugas mereka, memverifikasi keaslian dan kelayakan data teknis. Setelah bekerja keras semalaman, mereka menyimpulkan bahwa data tersebut asli dan produk tersebut dapat diproduksi. Tetapi itu adalah produk laboratorium. Produksi massal akan sulit, tetapi setelah semua logam super itu diproduksi, itu akan menjadi masalah. Ketika Zhong Nanhai menerima laporan penilaian keesokan paginya, mereka segera mengeluarkan instruksi untuk melanjutkan pertukaran informasi, dan teknologi apapun yang tidak terdepan di dunia dapat dipertukarkan. Setelah menerima berita ini, orang-orang di bawah kembali sibuk. Aiden Wang menerima telepon dari ibunya pagi ini, menanyakan bagaimana perjalanannya dan kapan ia berencana pulang. Ia menyadari hari sudah cukup larut. Ia berencana mengajukan visa ke AS, tetapi sekarang hal itu mustahil. Dengan pesawat ulang-alik yang mampu terbang melampaui bumi, siapa yang masih mau menerbangkan pesawat sipil murahan? Sedangkan untuk AS, ia masih bisa pergi kapanpun dan kemanapun ia mau. Jadi, setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk menginap semalam lagi dan pulang besok. Karena saya sudah memutuskan pulang besok, saya harus berbelanja hari ini. Saya tidak ingin pergi ke Jingbei tanpa membawa apa-apa. Saya harus membawa pulang setidaknya 2 bebek panggang Jingbei. Meskipun bebek asin Jingnan juga terkenal, bebek panggang Jingbei adalah merek yang sudah berusia seabad, jadi saya harus membawa 2. Aiden Wang tidak tahu harus membeli apa lagi. Jadi ia memutuskan untuk pergi ke mal besar. Setelah makan siang, Xiao yang mengantar Aiden Wang ke mal. Aiden Wang tidak punya tujuan, jadi ia hanya berkeliling. Karena sudah lama tidak ke mal, Aiden Wang tidak merasa bosan dan justru bersemangat. Xiao Yang dan yang lainnya merasa tertekan, tetapi mereka terpaksa mengikutinya. Mereka berkeliling sepanjang sore. Ketika kembali ke hotel pada malam harinya, ia masih membawa beberapa tas. Ia membeli 1 set pakaian dan sepasang sepatu untuk dirinya sendiri, sebuah ikat pinggang untuk ayahnya, dan sebuah gelang platinum untuk ibunya. Ia tidak tahu apakah mereka menyukainya, tetapi ia memang berniat demikian. Setelah mengembalikan barang-barangnya ke kamar, ia bahkan belum sempat minum air ketika menerima telepon dari Direktur San, memintanya turun untuk makan, masih di ruangan pribadi yang sama seperti kemarin. Hidangan sudah dipesan dan mereka sudah mulai menyajikan makanan ketika mereka tahu ia akan kembali. Jadi ia disuruh segera turun. Sesampainya di ruang privat, rutinitas yang sama seperti kemarin berlanjut. Pertama, makan siang, lalu transfer informasi. Karena banyaknya informasi hari ini, butuh 4 jam untuk menyelesaikannya. Ia memberi mereka beberapa data teknis tentang radar, elektronik, kapal, dan pesawat yang sekitar 1 dekade lebih maju dari dunia, lalu membubarkan mereka. Ia memberitahu mereka bahwa ia akan kembali ke Jingnan dan tiket keretanya sudah dibeli untuk besok pagi. Direktur San tidak keberatan. Lagi pula, ia sudah menukar sebagian besar barang yang bisa ditukar. Jadi jika ia perlu menukarkan barang lain, ia tinggal kembali ke Jingnan dan menemuinya. Keesokan paginya, Aiden Wang bangun, mandi, sarapan, lalu pergi ke lobi hotel untuk mengambil barang bawaannya. Ia mendapati Xiao yang sedang duduk di sofa di lobi. Ketika melihatnya turun, ia bergegas menghampiri, mengambil koper dari tangannya, dan berkata, "Tuan Wang, direktur kami tidak bisa datang karena suatu hal, jadi beliau meminta saya untuk mengantar Anda ke stasiun. Lagi pula, sulit sekali mendapatkan taksi saat ini. Saya akan membantu Anda membawa barang bawaan ke mobil dulu, lalu mengantar mobil sampai pintu untuk menunggu Anda." "Baiklah, terima kasih atas bantuannya," kata Aiden Wang. Saat staf memeriksa kamar, Aiden Wang tiba-tiba berpikir waktu pertama kali datang, ada yang mengawasi saya, dan waktu saya pergi, ada yang bahkan mengantar saya. Beda banget. Setelah check out dan mengambil deposit, ia tiba di pintu. Xiao yang sudah menunggunya di Q7-nya. Ia masuk dan duduk di kursi penumpang. Tiba-tiba, ia bertanya,
Di mana Direktur San biasanya duduk di mobil? Direktur San, kita tidak mengendarai mobil ini. Ini mobil yang digunakan bawahannya. Mobil yang dikendarainya buatan dalam negeri. Saya hanya menyetir untuknya selama 2 hari terakhir. Saya juga harus pergi menjalankan misi seperti biasa. Xiao yang berpikir sejenak dan berkata, "Oh." Meskipun Xiao yang tidak menjelaskannya dengan jelas, Aiden Wang tetap mengerti maksudnya. Untuk departemen seperti Biro Intelijen Khusus, mobil direktur mungkin tidak anti rudal, tapi setidaknya anti roket. Dia tidak bisa naik mobil seperti itu. Aiden Wang tahu bahwa apa yang dilihatnya di Biro Intelijen Khusus hanyalah sekilas, dan dia mungkin belum melihat sepenuhnya. Kekuatan yang tersembunyi di dalamnya sungguh tak terbayangkan. Sesampainya di stasiun kereta, Aiden Wang berpamitan kepada Xiao Yang dan bahkan menelepon Direktur San untuk berterima kasih. Ia kemudian mengantre, melewati pemeriksaan keamanan, memeriksa tiket, dan naik kereta. Ia tidak duduk di samping seorang wanita cantik dalam perjalanan pulang, tetapi ia juga tidak bertemu dengan orang menyebalkan yang sama seperti yang ia temui dalam perjalanan pulang. Ia menghabiskan seluruh perjalanan dengan berselancar di internet dengan mata tertutup, dan 4 jam berlalu begitu cepat. Kereta ini tiba di Jingnan siang hari. Jadi Aiden Wang kembali ke rumah ibunya untuk makan malam dan menitipkan belanjaan. Ia ingin tinggal bersama mereka lebih lama setelah makan malam. Tetapi ibunya mulai membicarakan pacarnya lagi. Ia sangat terharu mendengar hal ini dan segera mencari cara untuk pergi. Ibunya meminta orang luar itu untuk meneleponnya. Aiden Wang berpura-pura menjawab panggilan dan mengatakan bahwa seorang teman sedang mencarinya. Jadi ia bisa pergi. Dalam perjalanan pulang, Aiden Wang benar-benar pusing memikirkan ibunya yang begitu ingin memberinya pacar. Namun, sebuah sosok muncul di benaknya, dan sosok itu perlahan menjadi lebih jelas. Ternyata, sosok itu adalah wanita cantik yang duduk di sebelahnya saat ia pergi ke Beijing Utara. Apa aku benar-benar jatuh cinta? Ini belum musim semi. Tapi sudah waktunya mencari pacar. Belum lagi berurusan dengan ibuku, aku juga sudah di usia yang tepat. Aku belum sempat bertemu seseorang sebelumnya karena aku tinggal di rumah setiap hari. Sekarang aku punya terlalu banyak rahasia dan itu juga merepotkan. Lupakan saja, kita bicarakan nanti saja. Semua tergantung takdir, pikir Aiden Wang. Saya sampai di rumah, menyalakan komputer, dan masuk ke Kiki. Saya melihat banyak sekali pesan. Semuanya dari teman-teman yang saya kenal online. Ada teman buku, teman game, dan terakhir, orang-orang sepemikiran yang sama-sama mengisi forum spam. Mereka semua adalah teman gay orang kulit hitam. Melihat berbagai pesan di bawah ini, awalnya mereka tampak biasa saja, tetapi kemudian semuanya menjadi kacau. Berhenti menyelam dan keluar. Geng Lian berisik sekali. Ayo kita hancurkan mereka malam ini. Mulai jam 9. Jangan lupa. Sial, apa yang kau lakukan? Kau tenggelam saat menyelam dan masih di rumah sakit. Baiklah, semoga selamat sampai tujuan. Besok aku akan membakar kertas untukmu dan mengabarkan kepergianmu. Amin. Baiklah, itu bukan apa-apa, tapi jalang itu benar-benar masuk ke dalam kelompok itu dan mulai menyebarkan rumor. Berita besar. Pemiliknya meninggal. Saya kehilangan kontak dengannya selama 2 hari. Saya rasa dia mungkin sudah meninggal. Bisakah seseorang menghubunginya untuk mengonfirmasi? Ya ampun, aku penasaran kenapa tidak ada yang membalas pesanku kemarin. Apa kamu benar? Oke, berhenti ngomong-ngomong kosong. Pemiliknya mungkin sedang pergi keluar untuk sesuatu. Bos sudah bicara, keluar. Mohon hening cipta selama 3 menit untuk mengenang sahabat baik kami, Tuan Tanah. Tuan Tanah Tongzi adalah ahli strategi militer yang hebat. Pemahamannya tentang serangan terakhir sudah tertanam kuat. Dalam ratusan pertempuran yang diikutinya, tingkat keberhasilan serangan terakhirnya mencapai 82%. Tapi orang dan rekan yang baik seperti dia tenggelam saat menyelam. Kami mengeluh.